Bab 1351. Sang Penyeimbang. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Semua orang saling bertukar pandang dengan kebingungan. Apa yang sedang coba dilakukan oleh keempat tetua Gunung Li sekarang? Kami berempat tidak akan pergi, kata Cui Mingguang. Selama perjalanan ke sini, mereka berempat saling memasang wajah lucu dan mengedipkan mata, jelas tidak setuju dengan tindakan satu sama lain. Jarang sekali melihat mereka sepakat dalam satu hal. Lu Zhou memandang keempatnya dan berkata, makam bukanlah tempat untuk orang hidup. Keempat tetua itu bersujud secara bersamaan. Mendiang Kaisar Emeritus sangat baik kepada kami berempat, jika bukan karena Yang Mulia, tidak akan ada empat tetua Gunung Li, saya berharap sesepuh akan mengabulkan keinginan kami, kata Cui Mingguang. Sebenarnya, Lu Zhou tidak menyimpan dendam terhadap keempat tetua Gunung Li. Mereka hanya berada di pihak yang berbeda. Selain itu, mereka dimanipulasi oleh Meng Mingxi dan telah dihukum sesuai dengan perbuatannya, mereka telah kehilangan banyak bagan kelahiran. Jisi berkata, kami menepati janji dan mengantarmu ke makam, kuharap kau juga akan menepati janjimu. Secercah ketidaksetujuan terpancar di mata Qin Renyu saat dia berkata, hak apa kau mengatakan itu, bahkan tanpa kalian berempat, kami masih bisa menemukan jalan ke sini dengan bantuan Tuan Muda Zhao, lagi pula, kakak lu sangat kuat sehingga Yinggou pun takut padanya, apakah kau pikir kau bisa menghentikan kakak lu datang ke makam kumuh ini bahkan jika kau tidak membantu? Dalam hati, dia menambahkan, lagi pula, kakak lu memiliki sekelompok murid dengan api karma dan benih kekosongan agung yang akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Secercah kesedihan terlihat di mata keempat tetua Gunung Li. Lu Zhou berkata, aku selalu menepati janji, karena kau ingin tetap tinggal, maka tetaplah tinggal. Setelah mendengar itu, Qin Renyu berkata, saudara Lu, ini adalah makam kerajaan, Yinggou masih di sini, jika mereka entah bagaimana berhasil menggunakan Yinggou. Sebagai seorang guru agung, Qin Renyu tentu saja tidak naif dan optimis. Hati manusia tidak dapat diprediksi, dan terkadang perlu untuk mewaspadainya. Jisi buru-buru berkata, Yang Mulia Guru, Anda terlalu khawatir, pertama-tama, begitu pintu batu tertutup, kita tidak akan bisa membukanya lagi, bahkan jika kita bisa pergi, kita sama sekali tidak berani mendekati Yinggou. Kedua, Yinggou takut pada sesepuh, jika kita mencoba macam-macam dengannya, bukankah kita hanya akan merugikan diri sendiri? Terakhir, kita tinggal di sini karena kita tidak berniat untuk hidup lagi, dengan begitu, apakah ada gunanya kita bermain-main? Qin Renyu mengangguk dan berkata, kau benar, namun, aku benar-benar tidak mengerti, jenazah mendiang Kaisar Emeritus bahkan tidak ada di sini, apa gunanya menjaga makam kosong? Cui Mingguang menghela napas dan berkata, bahkan jika kita meninggalkan tempat ini, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kata-kata Cui Mingguang menghentikan Qin Renyu untuk bertanya lebih lanjut. Dia tidak lagi ingin dipedulikan oleh mereka. Dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Ke-49 pendekar pedang itu menjawab serempak, ya. Desis. Qin Renyu dan 49 pendekar pedang terbang keluar dari makam. Lu Zhou memandang cahaya yang bersinar dari atas dan kedua sarkofagus itu, dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah aku pernah berada di sini sebelumnya? Menguasai. Suara Yuaner kecil menyadarkan Lu Zhou. Dia mengetuk-ngetukkan kakinya dengan ringan dan terbang keluar dari makam. Para penghuni paviliun langit jahat mengikuti di belakangnya dari dekat. Setelah mendarat di luar pintu batu, Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Giok naga harimau putih terbang dari pintu batu dan hancur berkeping-keping saat jatuh. Berdengung. Saat pintu tertutup, semua orang memandang keempat tetua Gunung Li melalui celah di pintu. Mereka tetap berlutut di tanah, menghadap sarkofagus dan bersujud pada saat yang bersamaan. Setelah pintu batu akhirnya tertutup, semua orang mengintip ke arah Yinggou. Dia berada di posisi yang sama. Selanjutnya, Lu Zhou dan Qin Renyu memimpin yang lain keluar dari mausolem. Tidak lama setelah Lu Zhou dan yang lainnya pergi, keempat tetua Gunung Li mendengar suara di dalam makam. Kemudian, mereka menyaksikan puluhan ribu prajurit korban menjadi hidup, mengacungkan tombak mereka secara serentak sementara potongan-potongan tanah liat mulai terlepas dari tubuh mereka. Setelah itu, terdengar ratapan pilu di udara. Si jahat telah datang, dunia akan segera berakhir. Keempat tetua Gunung Li bangkit berdiri dengan terkejut dan buru-buru saling membelakangi, memandang para prajurit yang akan dikorbankan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka adalah para prajurit yang pernah mengikuti mendiang Kaisar Emeritus untuk menaklukkan negeri ini. Mereka pemberani, tak kenal takut, dan terampil dalam bertempur. Namun, saat ini, semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan tubuh mereka gemetar. Setelah itu, mereka mulai hancur seperti tanah liat yang telah membungkus mereka dalam hidup dan kematian. Hanya dalam sekejap, puluhan ribu prajurit yang dikorbankan berubah menjadi tumpukan puing. Dengan Lu Zhou dan Qin Renyu sebagai pemimpin, semua orang berhasil keluar dari mausolem dengan selamat.
Semua orang dengan rakus menghirup udara segar begitu mereka keluar dari mausoleum, menikmati teriknya matahari. Rasanya seolah-olah mereka telah terlahir kembali dan waktu mereka di mausoleum adalah kehidupan yang berbeda. Cuacanya sangat bagus di luar, kata Yuaner kecil sambil tersenyum. Aku setuju, Tim Falcons. Qin Renyu merasa sangat iri ketika melihat murid-murid Lu Zhou yang memiliki api karma. Jika dia juga memiliki beberapa murid dengan api karma, dia tidak perlu khawatir tentang klan Qin. Anak-anak ajaib dengan bakat luar biasa seperti mereka memang sulit ditemukan. Dengan pikiran-pikiran ini di benaknya, dia teringat pada Qin Mo Sang, yang membuatnya menghela napas. Qin Renyu menatap langit sejenak sebelum bertanya, Saudara Lu, mengapa Anda tidak mengunjungi aula latihan saya? Lu Zhou tidak langsung menjawab. Dia menatap langit dan berpikir dalam hati, tidak ada awan di langit saat kami datang, tetapi sekarang ada begitu banyak awan yang berkumpul. Cuacanya cukup aneh. Angin sepoi-sepoi bertiup saat itu. Cuacanya benar-benar tidak menentu, Tuan, ayo cepat-cepat pergi dari tempat ini, kata Yuaner kecil setelah berlari ke sisi Lu Zhou. Kemudian, dia melambaikan tangan memanggil Witsat. Witsat dengan patuh terbang mendekat. Lu Zhou mengangguk. Itu juga niatku. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi yang sejuk kembali berhembus. Ming Xiyin menggigil. Ada apa dengan cuaca sialan ini? Semua orang dapat merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua adalah kultivator, seharusnya mereka kebal terhadap dingin. Namun, setelah mengamati sekeliling, mereka tidak menemukan kelainan apapun. Pada akhirnya, mereka pergi dan menuju klan Qin. Pada saat yang sama, di langit ribuan mil jauhnya, seorang kultivator berjubah putih yang memegang tombak panjang melesat menembus awan seperti meteor. Ketika kultivator berjubah putih itu akhirnya berhenti, dia menyapu pandangan matanya yang cerah ke seluruh daratan. Ketika kultivator berjubah putih itu memandang Gunung Li, kerutan muncul di wajahnya. Dia mengeluarkan jimat dan menyalakannya sebelum berkata, ketidakseimbangan di alam teratai hijau telah memburuk, aku khawatir ini akan menyebabkan kehancuran dunia, mohon beri petunjuk kepadaku tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Setelah beberapa saat, api yang membakar jimat itu menyala lebih terang saat sebuah suara terdengar di udara. Periksa 10 pilar penghancuran, jika Anda menemukan kejanggalan, segera laporkan. Dengan itu, kultivator berjubah putih memadamkan api dan menukik turun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia mendarat di Gunung Li dan memasuki mausoleum kerajaan. Setelah melihat sekeliling sejenak, dia merasakan sesuatu, dan matanya sedikit melebar. Raja Zombie. Ekspresinya menjadi serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka akan menemukan Raja Zombie di sini. Dia berteleportasi beberapa kali, dan dalam sekejap, dia tiba di atas jembatan kayu. Ketika dia melihat ke bawah dan melihat Yinggou yang diikat dengan 4 rantai, dia berseru, Yinggou. Pada saat itu, mata Yinggou terbuka lebar. Dia menatap tajam kultivator berpakaian putih itu dan memperlihatkan taringnya sambil meraung, manusia. Apakah kamu mengetahui dosa-dosamu? Yinggou melesat seperti anak panah, memperlihatkan giginya dan mengacungkan cakarnya. Sayangnya, ia terikat erat oleh 4 rantai dan tidak pergi jauh. Kultivator berpakaian putih itu berkata dengan suara rendah, jadi, ia terkendali. Yinggou sangat marah setelah dibangunkan dari tidurnya lagi. Dia menggeram dan meronta-ronta melawan rantai, mencoba menyerang kultivator berjubah putih itu. Kultivator berpakaian putih itu tidak menyangka Yinggou akan begitu agresif. Bagaimanapun, dia telah mengatasi rasa ingin tahunya dan tidak lagi mempedulikan Yinggou. Sebaliknya, dia terbang maju, berniat memasuki makam. Bang! Ukiran harimau putih dan naga melingkar di pintu batu itu menyala, mencegahnya masuk. Garis-garis harimau dan naga putih di pintu batu itu menyala dan menghalanginya. Kultivator berpakaian putih itu mengerutkan kening. Formasi ruang terisolasi. Meskipun telah mencoba berbagai cara, dia tidak berhasil masuk. Setelah terbang bola-balik beberapa kali, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat pecahan giok naga harimau putih di tanah. Pada saat ini, dia akhirnya juga memperhatikan mayat-mayat monster yang hangus. Jejak-jejak ini baru, jelas, seseorang baru saja datang dan pergi. Kultivator berjubah putih itu melesat ke arah Yinggou lagi. Izinkan saya bertanya. Klak, klak, klak. Yinggou meraung dan bergegas keluar. Dia mengangkat tombaknya untuk menangkis serangan itu. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia mengacungkan tombaknya, melepaskan segel energi yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani Yinggou seperti hujan deras. Setelah beberapa gelombang serangan, Yinggou tidak hanya tidak terluka, tetapi malah menjadi semakin gelisah. Dia mengerutkan kening dan melaporkan masalah itu ke Aula Suci. Setelah menerima balasan dari Aula Suci yang menyuruhnya untuk mengesampingkan masalah Yinggou dan memeriksa pilar penghancuran terlebih dahulu, dia mendengus. Jika bukan karena perintah Aula Suci,
aku pasti sudah membunuhmu. Pada saat itu, Yingbo tiba-tiba melontarkan dua kata, makhluk tertinggi. Tidak ada gunanya mencoba menakut-nakutiku dengan tuanmu. Kemudian, Yingbo melontarkan dua kata lagi, tidak suci, satu. Omong kosong, Yingbo, tugasmu adalah menjaga makam, bukan membingungkan orang dengan kata-katamu. Jika kau berani mengucapkan omong kosong lagi, aku akan meminta aula suci untuk memurnikan tubuhmu, kata kultivator berjubah putih itu dengan marah. Yingbo sama sekali tidak takut. Ia malah semakin marah. Ia terbang hingga ke puncak, menarik rantai-rantai itu hingga tegang. Kultivator berpakaian putih itu. Petik 2. Jika dia bertarung sekarang, dia benar-benar tidak punya cara untuk membunuh Yingbo. Setelah beberapa saat, dia mendengus dan menghilang dengan gemuruh yang besar. Di malam hari, di aula pelatihan klan Qin, Qin Renyu mengangkat cangkir anggurnya dan berkata kepada Lu Zhou, ini kesempatan langka bagi kakak Lu untuk berkunjung, saya mohon maaf atas kesalahpahaman kita sebelumnya, silakan. Setelah mengatakan itu, Qin Renyu menghabiskan anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. Ketika para kultivator mencapai tingkatan guru terhormat, mereka tidak lagi memiliki keinginan akan hal-hal duniawi seperti anggur dan sejenisnya. Namun, beberapa tradisi begitu mengakar sehingga sulit untuk diabaikan. Lu Zhou menyesap secangkir itu dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia bertanya tanpa bertele-tele, manusia telah lama berlatih kultivasi dan melawan binatang buas, apakah tidak ada yang tahu di mana Great Void berada? Qin Renyu sedikit terkejut dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Setelah menenangkan diri, dia berkata, tidak, namun, tidak diragukan lagi keberadaannya, ada orang-orang yang telah melihat equalizer dengan mata kepala sendiri, konon, yang mulia guru duanmu dari wilayah teratai ungu dibawa ke kekosongan besar, tetapi itu terjadi 30.000 tahun yang lalu, rumor mengatakan bahwa kekosongan besar terletak di suatu tempat di tanah tak dikenal. Lu Zhou mengangguk. Hingga saat ini, aktivitasnya terbatas pada pinggiran tanah tak dikenal. Jarak terdekatnya dengan jantung tanah tak dikenal adalah ketika ia pergi menemui Yuzong. Menurut peta, tanah tak dikenal terbagi menjadi 3 wilayah utama, wilayah luar, wilayah tengah, dan wilayah inti. Terdapat 3 pilar penghancuran di setiap wilayah, dengan pilar ke-10 terletak tepat di jantung tanah tak dikenal. Apakah kamu pernah ke wilayah inti? Tanya Lu Zhou. Qin Renyu mengangguk. Aku pernah ke sana, tapi tidak lama, di wilayah inti, terdapat binatang suci dengan indera yang tajam, selain itu, ada juga binatang suci yang sebanding dengan makhluk tertinggi di sana, Raja Zombie dan relik suci dari kekosongan agung juga dapat ditemukan di wilayah inti, bagaimanapun, hanya kematian yang menunggu mereka yang pergi ke sana. Yu Zhenghai bertanya dengan rasa ingin tahu, sejauh yang kita ketahui, di semua wilayah, Guru Agung adalah yang terkuat, bukankah perbedaan kekuatan antara manusia dan binatang buas terlalu besar, di mana keseimbangannya? Qin Renyu terkekeh. Itulah yang kau pikirkan, manusia berkuasa di kekosongan agung, manusia adalah makhluk aneh, kita berbicara tentang keseimbangan dan sebagainya, tetapi pada akhirnya kita bias terhadap spesies kita sendiri, jika aku adalah makhluk tertinggi, aku pasti tidak akan membiarkan binatang buas menyerang manusia tanpa pandang bulu, bagaimana menurutmu? Menurut desas-desus di dunia kultivasi, begitu seorang kultivator mencapai tingkatan tertentu, ia akan dibawa pergi oleh sang penyeimbang. Jika umat manusia mengalami bencana, bukankah itu berarti tidak akan ada lagi darah baru di kekosongan agung? Yu Zhenghai mengangguk dan berkata, Anda benar. Pada saat itu, Lu Zhou tiba-tiba bertanya, apakah Anda mengenal Lu Tiantong? Lu Li, yang duduk di samping, merasa takjub. Leluhur, apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba menipu orang lain lagi? Secara lahiriah, Lu Li tampak tenang dan bermartabat seperti biasanya. Namun di dalam hatinya, banyak pikiran aneh berkecamuk. Ia mengambil cangkir anggurnya dan menyesapnya, menikmati aroma anggur yang menyebar di lidahnya. Jika leluhur ingin mengadakan pertunjukan, saya seharusnya menikmati pertunjukan itu saja. Petik 1. Qin Renyu sedikit terkejut. Yang mulia Guru Lu, beliau yang berasal dari wilayah teratai hitam 30.000 tahun yang lalu. Itu benar. Aku pernah mendengar tentang dia, mungkin, jika bukan karena garis merah, aku akan berteman dengannya. Kudengar dia mendominasi wilayah teratai hitam, mendapatkan rasa hormat dari semua orang, dan mengejutkan generasi mendatang. Dia adalah legenda di dunia kultivasi. Sayang sekali aku tidak banyak tahu tentang dia. Kuharap kakak Lu tidak akan meremehkanku karena ketidaktahuanku. Lu Li mengacungkan jempol kepada Qin Renyu. Seperti yang diharapkan dari seorang guru agung, bahkan kemampuan merayunya pun layak menjadi contoh bagi generasi muda. Qin Renyu menatap Lu Li yang mengacungkan jempol dengan bingung. Namun, karena Lu Li adalah tamu, dia hanya tersenyum sebagai balasan. Lu Li mengangguk dan tersenyum sebelum melanjutkan minum. Qin Renyu juga mengangguk dan tersenyum. Lu Li berpikir dalam hati, memang benar, orang pintar berbicara dengan cara yang berbeda, dan kata-kata mereka enak didengar. Petik 1. Pada saat itu, Lu Zhou berkata,
Lu Tiantong memang legenda yang langka. Ketika aku berada di alam teratai hitam, aku sering mendengar tentang perbuatan heroiknya. Ketika aku berada di formasi ilusi 9 putaran miliknya, aku membaca catatannya dan memperoleh pemahaman tentang kekuatan Dao. Begitukah? Agar saudara Lu dapat memperoleh manfaat dari formasi itu, tingkat kultivasi yang mulia guru Lu pasti sangat dekat dengan seorang Sein, kata Qin Renyu. Sekali lagi, Lu Li mengangkat tangannya dan mengacungkan jempol kepada Qin Renyu. Qin Renyu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Meskipun demikian, Qin Renyu tetap bersikap sopan dan tersenyum kepada Lu Li sebagai balasannya. Lu Zu berkata, orang ini memang hampir menjadi seorang santo, berdasarkan catatannya, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang santo. Sayang sekali, aku khawatir dia kemungkinan besar menjadi sasaran orang-orang dari Great Void, kata Qin Renyu sambil menghela napas. Yu Zhenghai tidak memiliki kesan yang baik tentang Great Void. Dia bertanya, apakah ini berarti bahwa tidak seorang pun dari wilayah manapun diizinkan untuk menjadi seorang Sein? Tidak juga, kata Qin Renyu, di wilayah teratai kembar, ada seorang Sein, satu-satunya Sein di seluruh wilayah. Hati Lu Zhou terenyuh mendengar ini. Apakah yang kau katakan itu benar? Ya. Qin Renyu tersenyum. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini, kebetulan, aku adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahuinya. Bab 1353. Sebagaimana diharapkan dari seorang guru. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Saya memiliki banyak murid, jadi tidak terlalu buruk untuk memiliki pilihan tambahan. Selain itu, metode saya keras dan mungkin tidak cocok untuk mereka, kata Lu Zhou. Qin Renyu, yang memahami maksud di balik ucapan Lu Zhou, sangat gembira. Dia berkata, bagus sekali, saya merasa terhormat bisa membantu kakak Lu. Saat Qin Renyu berbicara, dia menatap Ming Xiyin. Dia berpikir dalam hati bahwa suatu hari nanti, dia akan bisa membanggakan diri kepada orang lain bahwa dia pernah membantu Yang Maha Kuasa Ming Xi. Bulu kuduk Ming Xiyin merinding saat melihat kobaran semangat di mata Qin Renyu. Ia berkata, lupakan aku masih jauh dari menghadapi ujian kelahiran ketigaku, aku akan menyerahkan kesempatan baik ini kepada kedua kakak seniorku. Qin Renyu menatap Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sebelum menatap Yuaner kecil dan Cons. Dia juga sangat menghargai murid-murid Lu Zhou lainnya. Bagaimanapun, mereka semua memiliki api karma. Namun, api karma jauh dari sebanding dengan benih kekosongan agung. Tentu saja, dia paling menghargai murid yang memiliki benih kekosongan agung. Pada akhirnya, dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu terburu-buru, aku bisa menunggu. Dengan benih kekosongan agung, apakah pertumbuhanmu bisa lambat? Pada saat itu, Lu Zhou bertanya, ceritakan lebih lanjut tentang kereta gantung Skyhook. Qin Renyu mengangguk sebelum berkata, kereta gantung kait langit terletak di puncak melayang di arah tenggara, kereta gantung itu berada di antara dua puncak, lingkungan di sana tidak kalah dengan lokasi pilar penghancuran, kereta gantung kait langit ditinggalkan oleh para Sein Agung dari zaman kuno, konon, kereta gantung ini digunakan untuk menjaga keseimbangan dan mirip dengan pilar penghancuran. Setelah banyak ekspedisi ke sana, akhirnya tempat itu menjadi tempat pamungkas bagi para kultivator untuk menghadapi ujian kelahiran ketiga dan keempat mereka. Kau bisa melewati ujian kelahiran ketiga dan keempat di sana, tanya Lu Zhou. Ya, kata Qin Renyu, intinya, melewati ujian kelahiran itu sama saja, selama persyaratannya terpenuhi, seharusnya tidak ada masalah, bahkan, ada berbagai cara untuk menghadapi ujian kelahiran, misalnya, Fan Zong menggunakan cobaan petir untuk melewati ujian kelahiran ketiganya, namun, metode itu benar-benar berbahaya, dia hampir kehilangan bagan kelahirannya saat itu. Mungkin berbahaya, tapi ini metode yang bagus, kata Lu Zhou. Dia berpikir cobaan petir lebih cocok untuknya. Lagi pula, pada saat kritis, dia bahkan bisa menggunakan sambaran petir untuk meningkatkan level avatar birunya. Dengan avatar biru, dia tidak akan banyak menderita kerusakan akibat cobaan petir sama sekali. Tidak hanya itu, tetapi akan lebih mudah baginya untuk melewati ujian kelahirannya juga. Memang, itu metode yang bagus, namun, selain kesulitannya, ada juga faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Lagi pula, seseorang perlu bergantung pada cuaca dan kerjasama langit untuk memanggil cobaan petir. Satu-satunya cara lain untuk memanggil cobaan petir adalah melalui formasi yang kuat atau relik suci. Dengan ini, Anda dapat melihat betapa sulitnya menciptakan lingkungan di mana Anda dapat memanggil cobaan petir. Fan Zong mampu menggunakan cobaan petir untuk melewati ujian kelahirannya hanya karena dia beruntung. Saya tidak terlalu merekomendasikan metode cobaan petir untuk melewati ujian kelahiran ketiga, mungkin, lebih cocok digunakan untuk melewati ujian kelahiran keempat, kata Qin Renyu. Dia jelas tidak berpikir cobaan petir adalah metode terbaik untuk melewati ujian kelahiran ketiga. Lu Zhou setuju dengan Qin Renyu. Dia pernah mengalami cobaan petir ketika berada di Dewan Menara Putih. Cobaan petir itu hanya bisa dipanggil karena 30.000 prasasti. Dia tahu sulit untuk memanggil cobaan petir.
Bagaimanapun, dia bisa memikirkan ujian kelahiran keempatnya nanti. Lagi pula, dia masih harus melewati ujian kelahiran ketiganya. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi lingkungan di Skyhook Ropeway? Tanya Lu Zhou. Setelah mendengar pertanyaan ini, kekaguman Qin Renyu terhadap Lu Zhou semakin bertambah. Seorang guru yang baik akan membantu murid-muridnya menyelesaikan keraguan dan masalah mereka, di samping mendidik mereka. Dengan status Lu Zhou, agak memalukan untuk mengajukan pertanyaan ini secara langsung, tetapi Lu Zhou bertindak tanpa malu-malu demi murid-muridnya. Qin Renyu berkata, puncak-puncak yang menjulang tinggi sangat menjulang sehingga energi vitalitas di sana tipis. Saat berada di atas sana, Anda hanya dapat menggunakan sekitar sepertiga dari basis kultivasi Anda. Berbagai formasi terukir di jalur tali. Formasi-formasi ini bereaksi berbeda terhadap individu yang berbeda. Misalnya, formasi-formasi tersebut bereaksi terhadap rasa takut Anda. Pada saat itu, Yuan Lang, salah satu dari 49 pendekar pedang, menimpali, kami, 49 pendekar pedang, pernah pergi ke tempat itu sebelumnya. Bagiku, aku sangat takut dingin, jadi ketika aku berada di sana, formasi tersebut memanipulasi lingkungan dan membuatnya sangat dingin. Mendengar ini, semua orang menjadi tertarik. Jadi maksudmu formasi di kereta gantung Skyhook bisa melihat ke dalam hati orang? Tanya Ming Xiyin. Ya, kata Qin Renyu dengan percaya diri, meskipun terdengar sulit dipercaya, ketika Anda mengalaminya sendiri, Anda tidak akan punya pilihan selain mempercayainya. Ke-49 pendekar pedang itu bahkan belum melewati ujian kelahiran kedua mereka, tetapi mereka pergi ke tempat yang digunakan untuk melewati ujian kelahiran ketiga, tanya Ming Xiyin dengan rasa ingin tahu. Yuan Lang tertawa sebelum menjawab, kami hanya pergi ke sana untuk latihan, melewati ujian kelahiran ketiga mengharuskan seseorang untuk berjalan dari satu ujung kereta gantung ke ujung lainnya, kami hanya menempuh seperempat jalan, selama Anda tidak melewati titik itu, tidak ada bahaya nyata. Memang, kereta gantung Skyhook terdengar seperti tempat latihan yang ideal. Meskipun lingkungannya keras, seseorang dapat mengendalikan bahaya dalam batas wajar melalui jarak yang ditempuh. Oleh karena itu, cukup aman untuk tidak mengancam nyawa, tetapi cukup berbahaya untuk membantu seseorang meningkatkan kekuatan. Itu seperti formasi ilusi 9 putaran yang ditinggalkan Lu Tiantong. Untuk menempuh seluruh panjang kereta gantung, seseorang harus memiliki kualitas yang langka dan berharga. Ini mirip dengan bagaimana pilar penghancuran mengakui individu dengan kriteria tertentu. Berdasarkan pengalaman saya sendiri di sana, kualitas spesifik itulah yang akan paling membantu seseorang untuk mengatasi iblis batinnya saat berada di kereta gantung, kata Qin Renyu. Yu Zhenghai bertanya, saya ingin mencoba, apakah ini sangat berbahaya? Qin Renyu menatap Yu Zhenghai dan menjawab, kau baru saja melewati ujian kelahiran pertamamu, jadi akan jauh lebih berbahaya bagimu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diperoleh tanpa risiko, kata Yu Zhenghai. Kau sangat berani, jika kau benar-benar bisa melewati ujian kelahiran keduamu menggunakan kereta gantung kait langit. Melewati ujian kelahiran ketiga akan mudah, namun, risikonya sangat besar, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan ini. Lalu, dia menunjuk Ming Xiyin dan berkata, namun, dia harus melakukannya. Dia, Yu Zhenghai bingung. Ming Xiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kakak senior tertua, kenapa ekspresi skeptismu begitu jelas? Ada begitu banyak orang di sini. Bisakah kau sedikit mengistirahatkan harga diriku? Qin Renyu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa kata sebaiknya tidak diucapkan, lagi pula, itu bisa melukai harga diri sebagian orang. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Ming Xiyin berbeda karena Ming Xiyin memiliki benih kekosongan agung. Pada saat itu, Lu Zhou berkata, maksudmu Old Fort memiliki benih kekosongan agung dan telah diakui oleh pilar penghancuran di Yuzhong sehingga dia dapat dengan mudah melewati kereta gantung kait langit, kan? Qin Renyu terkekeh. Kakak Lu, kau benar-benar mengenaliku dengan baik. Lu Zhou mengangguk sambil melanjutkan, meskipun Hokage keempat cukup baik, dibandingkan dengan kedua kakak seniornya, dia kurang berani dan bersemangat, aku harus merepotkanmu untuk membantu kedua murid tertuaku melewati ujian kelahiran ketiga mereka di masa mendatang. Ming Xiyin. Qin Renyu merasa sedikit bingung, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, tentu saja, tentu saja. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong menangkupkan kepalan tangan mereka ke arah Qin Renyu secara bersamaan dan berkata, terima kasih. Melihat ekspresi aneh di wajah Ming Xiyin, Yu Zhenghai bertanya, Tuan keempat, apakah Anda keberatan? Ming Xiyin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, bakat kakak senior dan kakak senior kedua jauh melampaui bakatku, di hadapan kalian berdua, aku tidak layak disebut-sebut. Qin Renyu. Petik 2 petik 2. Makhluk tertinggi masa depan ini sungguh terlalu rendah hati. Qin Renyu menghela napas dalam hati sambil berpikir bahwa jika Qin Mo Sang setengah rendah hati pun, Qin Mo Sang tidak akan mengalami nasib tragis seperti ini. Lu Zhou berkata, wahai Hokage keempat tua, jika kau mau, kau juga bisa mencobanya, lagi pula,
kau telah diakui oleh pilar penghancuran, dan ini akan membantu kultivasimu meningkat pesat. Ming Xiyin sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Baik, Guru. Qin Renyu berkata sambil tersenyum, saya yakin keponakan muda Ming Xi akan menjadi orang pertama yang menyeberangi kereta gantung Skyhook. Selain benih kekosongan agung, Qin Renyu tidak melupakan bahwa Ming Xiyin memiliki jantung kehidupan di istana kelahirannya yang hanya menunggu untuk diaktifkan. Ming Xiyin hanya perlu menumbuhkan daun ke-11 dan melewati ujian kelahirannya. Bakat dan kecepatan kultivasi Ming Xiyin sangat jelas terlihat. Ming Xiyin terbatuk mendengar kata-kata itu sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, Yang Mulia Guru Qin, Anda terlalu memuji saya, kakak senior tertua dan kakak senior kedua saya pasti akan lebih hebat dari saya. Pada saat itu, Yuaner kecil tiba-tiba berkata, Guru, saya ingin pergi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Meskipun bakat dan kemampuan bawaanmu adalah yang terbaik, kau masih jauh dari menghadapi ujian kelahiran ketigamu, saat waktunya tepat, kau akan mendapatkan kesempatanmu. Yuaner kecil mengangkat tangannya dan menghitung jari-jarinya sambil berkata, aku sudah punya 3 bagan kelahiran, dengan kecepatan ini, aku akan mampu melampaui kakak tertua dan kakak kedua dalam 10 tahun. Bukankah tadi kau bilang akan melampaui mereka dalam 5 tahun? Tanya Lu Zhou. Yuaner kecil berkata dengan malu-malu, aku lupa memperhitungkan bahwa kakak-kakakku juga akan terus berkembang, Guru. Kali ini, aku yakin, 10 tahun, aku akan melampaui mereka dalam 10 tahun. Qin Renyu. Petik 2 petik 2. Beginikah cara mereka menghitung kecepatan kultivasi? Kenapa kedengarannya lebih mudah daripada membeli sayuran di pasar? Kakak lu benar-benar ramah. Dia bahkan bisa bercanda dengan murid-muridnya. Bab 1354. Pertempuran Pedang dan Saber. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou mengangguk puas. Aku tidak khawatir dengan bakatmu, aku hanya khawatir kau akan bermalas-malasan. Yuaner kecil berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan bekerja keras. Kons menimpali, aku juga akan bekerja keras. Yu Zhenghai tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, baiklah, aku akan menunggu junior sister ke-9 melampauiku. Yu Sanrong menambahkan sambil tersenyum, adik junior ke-9 dan adik junior kecil sangat berbakat, ini memang seharusnya begitu. Qin Renyu benar-benar bingung dengan perilaku anggota Paviliun Langit Jahat. Mereka tidak memuji orang yang memiliki benih kekosongan agung, tetapi malah memuji mereka yang tidak memilikinya. Setelah berpikir sejenak, dia berpikir mungkin, Lu Zhou tidak ingin Ming Xiyin menjadi terlalu sombong. Dia kembali dipenuhi kekaguman, demi murid-muridnya, Lu Zhou benar-benar mengerahkan banyak usaha dan pemikiran. Kalau begitu, kenapa kakak lu tidak tinggal di klan Qin kita untuk sementara waktu? Tanya Qin Renyu sambil tersenyum. Dengan hilangnya 2 guru agung, ketidakseimbangan pasti akan semakin memburuk. Akan lebih baik jika tokoh hebat seperti Lu Zhou bisa tetap berada di klan Qin. Lu Zhou berkata, aku sudah lama meninggalkan Paviliun Langit Jahat, dan aku sudah terlalu lama pergi, sudah waktunya aku kembali. Betapapun luasnya wilayah teratai hijau atau tanah tak dikenal, pada akhirnya itu bukanlah wilayah Lu Zhou sepenuhnya. Anggota lain dari Paviliun Langit Jahat mengangguk. Mereka juga ingin kembali. Qin Renyu berkata, saudara Lu, izinkan saya berbicara. Lu Zhou mengangguk, memberi isyarat agar Qin Renyu melanjutkan. Qin Renyu berkata, aku mengerti keinginan semua orang untuk kembali ke rumah, sejak zaman dahulu. Tempat terbaik adalah di wilayah sendiri, ini terutama berlaku di antara berbagai wilayah. Lagi pula, penduduk dari berbagai wilayah umumnya bermusuhan terhadap orang luar, namun, saat ini, ketidakseimbangannya sangat buruk, lingkungan kultivasi di wilayah teratai emas, wilayah teratai merah, dan wilayah teratai hitam tidak terlalu baik, sulit untuk menemukan lingkungan kultivasi atau sumber daya yang lebih baik daripada yang ada di aula pelatihan klan Qin. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, selain itu, kalian dapat kembali ke wilayah teratai emas dari wilayah teratai hijau kapan saja, aku akan menyiapkan jimat giok teleportasi kolektif untuk kalian dan memerintahkan ahli rune klan kita untuk membangun jalur rune juga, bagaimana menurut kalian? Orang-orang dari Paviliun Langit Jahat tetap diam, tetapi mereka harus mengakui bahwa Qin Renyu ada benarnya. Bukan hanya lingkungan kultivasi dan sumber daya, tetapi juga ada kereta gantung kait langit. Itu jelas lebih unggul daripada domain teratai emas. Namun, mereka tahu keputusan ada di tangan Lu Zhou. Setelah hening sejenak, Lu Zhou berkata, manusia tidak pernah berbuat baik kecuali mereka memiliki motif tersembunyi. Qin Renyu melambaikan tangannya dan berkata, saudara Lu, kau terlalu banyak berpikir, aku tulus dan memperlakukanmu sebagai teman, jika saudara Lu merasa tidak nyaman, saudara Lu tidak bisa pergi kapan saja. Dengan kata-kata ini, siapa yang akan pergi? Lu Zhou berkata, aku tidak pernah suka berhutang budi pada orang lain, jika kamu punya permintaan, kamu bisa menyampaikannya. Qin Renyu berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku tidak punya satu permintaan pun, aku punya 2. Petik 2 petik 2.
Semua orang dari paviliun langit jahat terdiam. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua yang licik, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bahkan mereka yang telah hidup lama pun tidak akan mudah menanggung kerugian meskipun mereka ingin menjalin hubungan baik. Bicaralah, kata Lu Zhou tanpa nada. Selama bertahun-tahun ini, saya telah dengan susah payah mengolah Dao dan memahami kekuatan Dao. Namun, sekeras apapun saya berusaha, sulit bagi saya untuk maju lebih jauh. Karena itu, saya ingin meminta kakak Lu untuk membimbing saya. Petik 2 petik 2. Ekspresi Lu Zhou tidak berubah, tetapi dalam hatinya, ia berpikir, aku bahkan belum memahami kekuatan sejati Dao. Selama ini aku hanya mengandalkan keramik berlapis ungu dan tulisan surgawi. Bagaimana aku bisa membimbingmu? Hal semacam ini bergantung pada kemampuan pemahaman, bakat bawaan, dan kecakapan seseorang, kata Ming Xiyin. Dalam keadaan normal, seorang kultivator hanya akan mengajarkan teknik inti kepada murid-muridnya. Terlebih lagi, pemahaman tentang kekuatan Dao cukup tabu karena kebanyakan orang tidak akan membicarakannya secara bebas. Ini juga salah satu alasan mengapa Qin Renyu rela mengerahkan begitu banyak usaha untuk paviliun langit jahat. Qin Renyu tersenyum. Tentu saja, lagi pula, kakak Lu dan aku bukanlah guru dan murid, bimbingan yang kuminta hanyalah petunjuk. Jika aku masih tidak bisa memahaminya, maka aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Lagi pula, aku bukanlah orang yang tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Harus diakui bahwa Qin Renyu sangat bijaksana. Lu Zhou mengangguk. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang setelah 2 dari 4 guru agung di wilayah teratai hijau telah tiada, berdasarkan hukum keseimbangan, sangat mungkin seorang kaisar binatang buas akan segera muncul di wilayah teratai hijau. Ia akan tetap berada di pinggiran tanah tadi kenal yang berbatasan dengan wilayah teratai hijau, atau akan menyerang wilayah teratai hijau. Aku tidak mempercayai Fan Zong, karena itu, aku berharap kakak Lu mau membantuku, kata Qin Renyu. Ming Xiyin bertanya dengan ragu, hukum keseimbangan seharusnya menyeimbangkan kedua sisi garis merah. Jika tuanku membunuh mereka, bukankah ketidakseimbangan akan semakin parah dan menarik lebih banyak binatang buas? Dengan ini, tidak akan ada habisnya. Sepertinya ada kekurangan besar dalam permintaan ini. Kaisar binatang buas tidak muncul semudah itu. Setelah membunuh yang menyerang, kecil kemungkinan yang lain akan muncul secepat itu. Ada banyak binatang buas yang kuat di wilayah inti, dan mereka belum menyerang. Kekosongan agung tidak akan membiarkan binatang buas yang kuat itu bertindak di luar batas. Selain itu, daripada membunuh mereka, kita juga bisa mengusir mereka sehingga tidak akan memengaruhi keseimbangan lebih lanjut, jelas Qin Renyu. Semua orang mengangguk. Lu Zhou berkata, baiklah. Qin Renyu sangat gembira. Ia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan, cepat bereskan dan bersihkan aula latihan selatan. Semua anggota klan dilarang mendekat tanpa izin. Dipahami. Ke-49 pendekar pedang itu pergi bersama-sama, terbang menuju aula pelatihan selatan klan Qin. Saat ini, berbagai murid terlihat berlatih menggunakan pedang mereka di platform awan dekat aula latihan selatan. Yuan Lang berkata dengan lantang, Yang Mulia Guru Qin telah memerintahkan semua orang untuk mengosongkan aula pelatihan selatan. Tidak seorang pun diizinkan mendekati aula tanpa izin atau mengganggu tamu-tamu terhormat kita. Setelah mendengar hal itu, para murid berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Apa yang terjadi? Tamu terhormat mana yang datang sehingga kita harus mengevakuasi aula pelatihan selatan? Bahkan guru-guru terhormat lainnya pun tidak akan mendapatkan perlakuan semewah ini meskipun mereka berkunjung, kan? Pada saat itu, seorang murid terbang di depan Yuan Lang dan bertanya, Saudara Lang, apakah ini benar-benar perintah Yang Mulia Guru? Yuan Lang mengerutkan kening. Apakah maksudmu aku memalsukan perintah Yang Mulia Guru Qin? Tidak, aku hanya penasaran dengan para tamu kehormatan yang diperlakukan begitu mewah, kata murid itu, dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Jangan banyak bertanya, jalankan saja perintah Yang Mulia Guru Qin. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa para tamu harus dihormati, bukan diprovokasi, kata Yuan Lang. Semua orang tersentak. Akan lebih baik jika Yuan Lang tidak mengucapkan kata-kata itu. Setelah mendengar kata-kata itu, rasa ingin tahu mereka semakin bertambah. Di bawah pengawasan Yuan Lang, para murid di aula pelatihan selatan dengan cepat merapikan tempat itu, mengemasi barang-barang mereka, dan pergi. Mereka meninggalkan sekelompok pengawal untuk menjaga platform awan. 1 jam kemudian, Lu Zhou dan yang lainnya dipandu oleh seorang murid dari klan Qin. Melihat hal itu, Yuan Lang berkata kepada murid-murid lainnya, beritahu semua orang untuk bergegas, kalian yang lain, ikuti aku. Dipahami. Lalu, mereka melayang di udara dan membungkuk. Selamat datang, Senior Lu. Lu Zhou memandang aula pelatihan selatan klan Qin. Tempat itu tenang dan terpencil, dikelilingi oleh pegunungan, sungai, dan hutan. Memang benar, itu adalah aula pelatihan di lokasi yang sangat bagus. Yuan Lang berkata, Tuan Tua, aula pelatihan selatan ini secara khusus disiapkan untuk Anda oleh Yang Mulia Guru Qin. Oke.
Saya telah meninggalkan beberapa petugas di sini, jika ada hal lain yang Anda butuhkan, beritahu saya, kata Yuan Lang. Tidak perlu, kau bisa membawa semua pelayan pergi juga. Lu Zhou berencana menggunakan pilar keabadian di sini. Efeknya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Baik, jawab Yuan Lang. Pada saat itu, suara pertempuran terdengar dari kejauhan. Puluhan ribu pedang energi dan pedang saber energi bertempur dengan sengit, bergerak ke arah aula pelatihan selatan. Yuan Lang terkejut melihat ini. Dia langsung menegur, Zhou kecil, Wei kecil, berhenti main-main. Kedua kultivator muda yang masing-masing dipanggil Zhou kecil dan Wei kecil itu terksenjing. Setelah beberapa saat, Zhou kecil berseru, Kakak Yuan Lang, jangan ikut campur, kita akan menentukan pemenangnya sebentar lagi. Wu kecil berkata, 10.000 pedang energimu tidak cukup. Dengan begitu, keduanya mulai berkelahi lagi. Yuan Lang sangat marah hingga hampir menggerogoti giginya hingga hancur. Ia hampir kehilangan kesabarannya ketika Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ayo pergi. Yuan Lang dan para pendekar pedang lainnya memimpin orang-orang dari paviliun langit jahat menuju aula pelatihan selatan. Sementara itu, semakin lama Zhou kecil dan Wu kecil bertarung, semakin sengit pula pertempuran mereka. Lu Zhou memang mengetahui tujuan dari aula pelatihan. Melihat kultivasi kedua orang itu tidak buruk dan sedang berlatih tanding, dia tidak merasa perlu memaksa mereka untuk berhenti. Lagi pula, kedua orang itu dibesarkan di klan Qin yang mulia, jadi dia yakin mereka tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar batas. Tepat saat mereka hendak mendarat di platform awan, pedang energi dan pedang saber energi milik Zhou kecil dan Yu kecil melesat mendekat. Yuan Lang menjadi pucat pasi karena ketakutan saat melihat ini. Jika mereka menyinggung lelaki tua di sebelahnya, dia akan berada dalam masalah besar. Lu Zhou perlahan berbalik dan memandang langit yang dipenuhi pedang energi dan pedang saber dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, menarik. Yuan Lang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa yang menarik dari ini? Lu Zhou menoleh ke arah Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sambil berkata, mereka agak mirip dengan kalian berdua saat masih muda. Ekspresi canggung dan malu langsung muncul di wajah Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Saat itu, Yuaner kecil menjulurkan kepalanya untuk melihat kedua murid muda dari klan Qin yang sedang beradu tanding dengan sengit sebelum bertanya, kakak senior tertua dan kakak senior kedua sering bertarung satu sama lain ketika mereka masih muda. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Petik 2 petik 2. Lu Zhou menghela napas, merasakan sedikit nostalgia. Saat menengok ke belakang, ia teringat masa lalu hanyalah kenangan. Setelah beberapa saat, ia berkata, keahlian kakak sulung dan kakak kedua Anda dalam ilmu pedang dan saber memang tak tertandingi. Sejak dulu, mereka selalu bersaing satu sama lain. Sebenarnya, jika dibandingkan, keduanya tidak kalah hebat. Yu Zhenghai berkata, maafkan saya karena telah membuat guru khawatir. Yu Sangrong tidak mengatakan apapun, tetapi dia membungkuk dengan tenang. Yuan Lang menghela napas lega. Ternyata, lelaki tua itu melihat bayangan murid-muridnya sendiri di diri Zhou kecil dan Wu kecil. Pada saat itu, puluhan ribu pedang energi dan pedang saber energi terbang di atas kepala orang-orang dari paviliun langit jahat. Zhou kecil berkata dengan gembira, kakak senior Yuan Lang, lihat, aku sudah bisa mengendalikan puluhan ribu pedang energi. Tak mau kalah, Wu kecil berkata, apa hebatnya itu, aku juga bisa mengendalikan puluhan ribu pedang energi. Dor, 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 dor. Pedang energi dan pedang saber berbenturan di atas kepala mereka. Saat itu, Yuaner kecil bertanya dengan penasaran, kakak-kakak senior, berapa banyak yang bisa kalian kendalikan? Ekspresi bangga terpancar di wajah Yu Zhenghai saat dia berkata, tidak perlu disebutkan. Batas kemampuan saya adalah 5 juta. Di sisi lain, Yu Sangrong tersenyum tipis dan menjawab, aku tidak berani terlalu banyak membandingkan diriku dengan kakak tertua, sekitar 6 juta pedang energi masih bisa kutangani. Yu Zhenghai. Petik 2 petik 2. Pada saat yang sama, Yu Zhenghai menatap Yu Sangrong dengan ekspresi yang jelas mengatakan, baiklah, teruslah membual. Setelah mendengar kata-kata Yu Sangrong, Yuan Lang dan para pendekar pedang terheran-heran. Mereka juga mempelajari jalur pedang, jadi mereka secara alami mengerti apa artinya mampu mewujudkan dan mengendalikan 6 juta pedang energi. Mereka semua menatapnya dengan sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah mereka. Yuan Lang berkata, ternyata, kalian berdua memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menggunakan pedang dan saber. Kau terlalu memuji kami, jawab Yu Sangrong. Bahkan dengan tingkat kultivasi seorang guru terhormat Qin hanya mampu mengendalikan sejumlah pedang energi seperti itu, kata Yuan Lang. Kemudian, adegan-adegan di kota Xiangyang muncul dalam benak Yuan Lang sebelum ia melanjutkan, Tuan tua, selama pertempuran di kota Xiangyang, Anda dengan mudah mengendalikan begitu banyak pedang, terlebih lagi, Anda bahkan mengendalikannya dari jarak yang begitu jauh, pengendalian Anda jauh melampaui Yang Mulia Guru Qin.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yuan Lang dalam hati meminta maaf kepada Qin Renyu. Jangan marah, Yang Mulia Guru Qin. Petik 1. Dor, 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 dor. Benturan antara pedang energi dan pedang saber energi di udara semakin intens. Yu Zhenghai memandang pemandangan di langit dan berkata, kau, yang menggunakan pedang, mundurlah 30 meter, kau seharusnya tidak terlalu mempedulikan detail. Saat menggunakan pedang, kau harus eksplosif dan mampu menembus 10.000 teknik hanya dengan satu gerakan. Setelah mendengar itu, Zhou kecil mengangguk dan buru-buru mundur sejauh 30 meter. Kemudian, pedang energi berbentuk naga itu menyatu menjadi pedang energi raksasa sebelum menebas ke depan. Bang! Pedang energi menembus pertahanan pedang energi. Wu kecil mundur dengan tergesa-gesa, ekspresinya muram. Saat itu, Yu Sangrong berkata, pedang itu bukan pedang, mengapa menggunakan kelemahanmu sendiri untuk menghadapi kekuatannya? Karena dia ingin kau mundur, kau tidak boleh mundur. Oh! Wu kecil melesat maju dan mendekati Zhou kecil. Dia menggunakan pedang energinya untuk menyerang lagi. Kedua orang itu bertarung satu sama lain, dan Zhou kecil berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yu Zhenghai berseru, jika dia tetap dekat denganmu, mundurlah. Jika dia mundur, dekati dia lagi, tambah Yu Sangrong. Zhou kecil dan Wu kecil terus bergerak sesuai instruksi. Yu Zhenghai berkata dengan serius, jika dia menggunakan pedang energinya untuk menyerang lagi, majulah setengah langkah dan tusukkan pedang energimu ke arahnya, tidak perlu menghadapinya secara langsung. Semua orang terdiam. Bahkan Lu Zhou pun terdiam. Adegan ini mengingatkannya pada adegan di bumi di mana dua orang tua bermain catur di taman sambil dibimbing oleh dua ahli. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terus membimbing kedua kultivator muda itu sementara bau mesiu semakin menyengat. Yuaner kecil menutupi wajahnya sambil bergumam, mereka mulai lagi. Zhou kecil dan Wu kecil menjadi bingung dengan perintah-perintah tersebut. Pertempuran menjadi semakin kacau dengan perintah-perintah mereka. Lagi pula, pemahaman mereka tentang pedang dan saber tidak sedalam Yu Sangrong dan Yu Zhenghai. Wajar jika mereka tidak dapat mencapai efek yang diinginkan oleh kedua murid Lu Zhou tersebut. Kedua murid dari klan Qin itu cukup marah ketika mereka mulai berlatih tanding. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring waktu berlalu, mereka mulai bosan berlatih tanding. Pada akhirnya, keduanya diam-diam berhenti dan melayang di udara. Meskipun begitu, Zhou kecil masih berkata sambil terengah-engah, jika kau mampu, kau bisa menyerang lagi. Wu kecil mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Zhou kecil juga bergerak. Memang, itu masuk akal. Jika salah satu dari keduanya mampu, maka mereka harus terus menyerang. Pada saat itu, Yuan Lang berkata dengan nada mencela, hentikan omong kosong ini. Kedua murid muda itu menundukkan kepala mereka. Semangat kompetitif Yu Zhenghai dan Yu Sangrong telah bangkit pada saat ini. Bagaimana mungkin mereka peduli apakah kedua murid muda itu bersikap kasar atau tidak pada saat ini? Kedua murid tertua Lu Zhou saling pandang sejenak sebelum Yu Zhenghai berkata, saudara junior kedua, silakan. Yu Sangrong mengangguk. Kakak senior tertua, silakan. Dengan itu, keduanya melesat dan tiba di atas Little Zhou dan Little Five. Ekspresi khawatir samar muncul di wajah Yuan Lang saat dia bertanya, Tuan tua, apakah Anda akan menghentikan mereka? Lu Zhou menatap langit sejenak sebelum berkata, silakan tunjukkan jalannya. Aula latihan itu awalnya adalah tempat untuk kultivasi dan latihan tanding. Selama mereka berlatih tanding dan tidak saling membunuh, tidak ada alasan untuk menghentikan mereka. Baiklah, kata Yuan Lang sebelum memimpin Lu Zhou dan yang lainnya menuju aula pelatihan selatan. Sementara itu, para murid yang dievakuasi dari aula pelatihan selatan memandang orang-orang asing itu dengan rasa ingin tahu. Demikian pula, Wu kecil dan Zhou kecil mendarat di platform awan dan juga memperhatikan para tamu yang tidak dikenal. Saat itu, Yu Zhenghai mengangkat tangannya. Pedang Jasper langsung melesat keluar. Saat pedang energi muncul di langit, jutaan pedang energi mulai memenuhi angkasa. Kemudian, pedang energi dan pedang-pedang energi itu saling berbenturan. Melihat itu, Zhou kecil dan Wu kecil tercengang. Mulut mereka ternganga dan kaki mereka seolah terpaku di tempat. Demikian pula, para murid klan Qin juga tercengang oleh pedang energi dan pedang energi yang memenuhi langit. Sebaliknya, orang-orang di pavilion langit jahat yang sudah terbiasa dengan hal ini sudah mulai bosan. Sebelum memasuki aula pelatihan selatan, Yuan Lang menunjuk ke arah binatang terbang di kejauhan dan berkata, Tuan tua, saya mohon maaf atas keberadaan binatang terbang, sebelum ketidakseimbangan terjadi, tidak ada binatang terbang di tempat ini. Lu Zhou melirik langit di kejauhan dan berkata, tidak apa-apa. Teriakan makhluk-makhluk terbang itu terdengar gelisah dan aneh. Setelah beberapa saat, Kong Wen mencondongkan tubuh dan berkata, kurasa pasti ada orang yang berhati mulia di antara mereka, aku ingin menghampiri mereka untuk melihatnya. Setelah mengamati makhluk terbang itu, Lu Zhou berkata, pergilah, pastikan kau tidak berkeliaran terlalu jauh.
Dipahami. Sementara itu, banyak murid klan Qin tertarik pada pertarungan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Di sisi lain, mereka yang tidak memperhatikan pertarungan tersebut, melihat orang-orang dari Paviliun Langit Jahat memasuki aula pelatihan selatan. Bab 1355. Jumlah bagan kelahiran. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Meskipun para murid klan Qin penasaran, mereka tidak berani bertanya. Setelah Lu Zhou dan yang lainnya menghilang ke aula pelatihan selatan, perhatian mereka kini terfokus pada pedang energi dan pedang berenergi yang berbenturan hebat di langit. Sementara itu, Zhou kecil dan Wu kecil masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka hanya menyaksikan tabrakan di langit tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat, ketika Zhou kecil melihat gerakan yang brilian, dia berseru, "Tidak mungkin, ini juga bisa digunakan dengan cara ini, mengapa pedang energi tidak menyerang formasi?" Wu kecil menggelengkan kepalanya. Lebih baik dia bertahan daripada menyerang, kalau aku pasti akan memilih untuk, dia menyerang, cepat sekali. Pengendalian pedang energinya benar-benar sempurna. Keduanya terus mengobrol, benar-benar asyik dengan pedang energi dan pedang saber energi milik Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Murid-murid lain dari keluarga Qin pun merasakan hal yang sama. Mereka belum pernah melihat pertunjukan pedang dan saber yang begitu megah. Sekalipun Qin Renyu mampu melakukan ini bukanlah keahlian utamanya. Saat pertempuran mencapai puncaknya, percikan api berterbangan dari benturan pedang energi dan pedang energi lainnya. Yu Sangrong memiliki sedikit keunggulan karena ia menggunakan pedangnya untuk mendorong Yu Zhenghai. Kedua orang itu telah terbang dan berputar-putar di langit di atas aula pelatihan selatan sepanjang waktu. Selama 1 jam, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai terus beradu kekuatan menggunakan pedang energi dan pedang saber energi mereka. Gerakan dan teknik mereka tetap sama, seolah-olah mereka berada di tengah tarik ulur yang panjang. Pada akhirnya, kecepatan mereka mulai melambat. "Pedang ini lebih unggul, bukankah sudah kukatakan sebelumnya?" kata Wu kecil kepada Zhou kecil. "Omong kosong, pedang tidak lebih unggul dari sabar, jelas bahwa tingkat kultivasi senior yang menggunakan sabar sedikit lebih rendah daripada pengguna pedang, dalam pertarungan antar ahli, sedikit perbedaan adalah perbedaan yang sangat besar," balas Little Zhou. Wu kecil menggelengkan kepalanya. "Tidak, senior yang menggunakan pedang itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan mudah baginya untuk menaklukkan semua lawannya." Tidak, ini hanya pertandingan sparring, jika mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, pengguna pedang pasti akan memiliki keunggulan. Kamu lucu sekali, kalau seseorang bahkan tidak bisa memenangkan pertandingan sparring, bagaimana mungkin dia bisa memenangkan pertandingan hidup dan mati? Saat kedua murid muda dari klan Qin terus berdebat, pedang energi dan pedang tajam di langit melesat ke segala arah. Cahaya mereka sangat terang, menerangi langit. Pada saat yang sama, kedua murid Lu Zhou terbang kembali bersamaan dan saling berhadapan dari kejauhan. Pertandingan latih tanding akhirnya berakhir. "Kulturmu dalam jalur pedang telah meningkat pesat," kata Yu Zhenghai. Yu Sangrong menjawab, "Hal yang sama berlaku untuk kemampuan pedang kakak senior. Setiap dari 12 daunmu adalah senjata yang ampuh," kata Yu Zhenghai. "Kakak senior terlalu memuji saya, sekuat apapun 12 daun itu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan bagan kelahiran. Jika kita benar-benar bertarung dengan nyawa kita di medan perang, akan mudah untuk menentukan pemenang dan pecundang." Kemudian, keduanya berhenti berbicara dan hanya menangkupkan kepalan tangan mereka satu sama lain. Sementara itu, orang-orang lain yang menyaksikan keduanya tercengang. Baru saja keduanya bertengkar hebat, tetapi sekarang mereka tiba-tiba terang-terangan menyombongkan diri dan memuji. Pertunjukan macam apa ini? Faktanya, keduanya sangat mengenal kekuatan masing-masing. Yu Sangrong mendapat banyak manfaat dari pemutusan teratainya. Dari segi basis kultivasi, dia sedikit lebih unggul dari Yu Zhenghai. Setelah Yu Zhenghai belum melewati ujian kelahiran keduanya. Namun, mereka yang memutus teratainya tidak memiliki hati kehidupan. Itu seperti hanya memiliki satu bagan kelahiran. Di sisi lain, Yu Zhenghai yang masih memegang kendali atas jalan teratainya menempuh jalan yang jelas. Terobosan hanyalah masalah mengaktifkan bagan kelahirannya. Yang harus dia lakukan sebagai gantinya adalah mengorbankan sebagian tahun hidupnya, yang pada akhirnya akan dikembalikan kepadanya. Kalian berdua, pada akhirnya, siapa yang menang? Zhou kecil dan Wu kecil penasaran. Mereka tidak peduli dengan identitas Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, mereka hanya peduli dengan hasilnya. Setelah Yu Zhenghai dan Yu Sangrong turun, mereka menatap kedua murid muda dari klan Qin itu. "Siapa nama kalian?" "Saya Qin Xiaosu." "Saya Qin Xiaowu, saya anak kelima dalam keluarga." Duo dari klan Qin itu menjawab dengan jujur. Pada saat itu, seorang murid bergegas mendekat dan berkata kepada keduanya dengan suara pelan, "Zhou kecil, Wu kecil, kalian berdua adalah tamu kehormatan klan Qin, kakak senior Yuan Lang telah memerintahkan kita untuk tidak bertindak gegabah.
Setelah mendengar itu, Zhou kecil dan Wu kecil membungkuk kepada Yu Zhenghai dan Yu Sangrong secara bersamaan. Murid klan Qin itu menoleh ke Yu Zhenghai dan Yu Sangrong dan berkata, "Mohon maafkan kami karena telah bertindak bodoh. Zhou kecil dan Wu kecil masih muda sehingga mereka tidak mengetahui luasnya dunia. Mereka biasanya berlatih tanding dan berkultivasi di aula pelatihan selatan." Yu Zhenghai tertawa, jelas tidak tersinggung. Seperti yang dikatakan Lu Zhou, dia melihat bayangan masa lalu pada Zhou kecil dan Wu kecil sehingga dia memiliki kesan yang baik tentang mereka. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Sudah berapa lama kalian berdua berkultivasi dan apa basis kultivasi kalian?" Zhou kecil menjawab, 65 tahun, aku baru saja mencapai tahap pusaran 1000 alam tahun ini. Wu kecil pun menjawab, aku juga telah berlatih selama 65 tahun dan berhasil menembus tahap pusaran 1000 alam tahun ini. Mereka dianggap sebagai pemula di tahap putaran 1000 alam. Dengan tingkat kultivasi mereka, memang merupakan prestasi yang luar biasa bagi mereka untuk dapat mengendalikan puluhan ribu pedang energi dan pedang saber energi. Karena itu, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong mengangguk dalam hati, berpikir bahwa bakat kedua murid dari klan Qin itu tidak buruk. Tentu saja, jika dibandingkan dengan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, mereka masih kalah jauh. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, batas kultivasi wilayah teratai emas terhenti di tahap 8 daun. 65 tahun di wilayah teratai hijau dan 300 tahun di wilayah teratai emas sangatlah berbeda. Setelah batas di ranah teratai emas terlampaui, basis kultivasi Yu Zhenghai dan Yu Sangrong meningkat pesat. Mereka naik dari 8 daun menjadi hampir siap menghadapi ujian kelahiran kedua. Ini bukan hanya karena benih kekosongan agung mereka, tetapi juga hasil kerja keras mereka. Lumayan, teruslah bekerja keras, kata Yu Zhenghai memberi semangat. Tepat ketika Yu Zhenghai hendak pergi, Zhou kecil tergagap, bolehkah aku meminta bimbinganmu dalam menggunakan pedang di masa mendatang? Yu Zhenghai sedikit terkejut melihat kobaran tekad dan semangat belajar yang terpancar dari mata Zhou kecil. Sementara itu, Wu kecil tentu tidak akan ketinggalan dari Zhou kecil. Dia berkata, aku juga ingin meminta bimbingan mengenai pedang. Setelah mendengar kata-kata itu, tetua klan Qin dengan lembut menegur mereka, jangan main-main, jangan membicarakan hal-hal seperti itu lagi, tamu-tamu terhormat, silakan. Seseorang sebaiknya hanya meminta bimbingan dari gurunya. Meminta bimbingan dari orang lain secara gegabah dianggap tidak sopan. Meskipun demikian, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tidak tersinggung. Terlebih lagi, mereka tahu betapa berliku-likunya jalan yang harus ditempuh oleh para pendekar pedang. Kesulitan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Yu Zhenghai tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, kalian bisa mencariku kapan saja. Zhou kecil sangat gembira. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat yang sama, Yu Sangrong menunjuk ke arah Wu kecil dan berkata, kamu bisa ikut dengannya. Wu kecil sangat gembira dan terus membungkuk untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong hanya tersenyum sebelum terbang menuju aula pelatihan selatan. Di malam hari, Lu Zhou mengeluarkan pilar keabadian dan mengirimkannya ke tanah aula latihan selatan sebelum meningkatkan kecepatannya hingga 100 kali lipat. Setelah itu, dia mengeluarkan kotak brokat tanda surgawi dan meletakkannya di depannya. Dia mencoba beberapa kali tetapi gagal membukanya seperti sebelumnya. Lu Zhou bergumam, apakah hanya seorang guru terhormat yang bisa membukanya? Jika memang demikian, maka dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan 14 bagan kelahiran, saya membutuhkan 4 bagan kelahiran lagi untuk menjadi guru terhormat. Lu Zhou mengeluarkan jantung kehidupan Hello Yu dan paus bulan. Dia memperoleh jantung kehidupan kaisar binatang buas ini dari Meng Mings melalui kartu pengurangan super. Sambil memandang kedua jantung kehidupan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku masih membutuhkan 2 jantung kehidupan lagi. Bab 1356. Waktu. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. 2 sisanya tidak membutuhkan jantung kehidupan kaisar binatang buas, jantung kehidupan raja binatang buas sudah cukup. Saat ini, wilayah untuk bagan kelahiran agung belum dibuka. Itu tidak berguna bahkan jika Lu Zhou memiliki jantung kehidupan kaisar binatang. Selama berada di negeri tak dikenal, Lu Zhou telah memperoleh banyak jantung kehidupan raja-raja binatang buas. Ketika dia membutuhkannya, dia hanya perlu mengambil 2 dari Ming Xiyin. Yang dibutuhkan Lu Zhou sekarang adalah waktu. Alih-alih berlatih, Lu Zhou memutuskan untuk mengamati murid-muridnya. Tentu saja, dia tidak perlu mengamati murid-muridnya di aula pelatihan selatan. Zhu Honggong masih terbaring di tempat tidur, memulihkan diri dari cedera yang dideritanya. Ye Tianxin masih berlatih dengan tenang di Dewan Menara Putih. Ketika tidak berlatih, dia akan berjalan-jalan dengan Cheng Huang. Duan Museng berada di paviliun langit jahat dan menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih tanding dengan Lu Hu. Dia berkembang pesat. Keempat tetua itu menjalani kehidupan tanpa beban.
Mereka mendiskusikan Dao setiap hari sebelum berkultivasi. Kecepatan peningkatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid-muridnya yang memiliki benih kekosongan agung, tetapi itu memang sudah bisa diperkirakan. Kecepatan peningkatan kemampuan Pan Zong, Zhou Jifeng, dan para penjaga juga agak lambat. Akhirnya, Lu Zhou menyadari bahwa Si Wuya berperilaku aneh, sehingga ia mengamati Si Wuya selama 3 hari berturut-turut. Saat ini, di Akademi Bela Diri Langit, Si Wuya yang baru saja menyimpan peta kulit domba kuno itu menggelengkan kepalanya. Tuan ketujuh, pedangku, sebuah suara terdengar dari luar. Si Wuya menyela, kau bisa mencari Wang Dacui, tidak perlu merepotkanku soal ini. Tuan Seven, ini semua salah Anda menyuruh saya untuk mencari Anda secara langsung. Sesosok tubuh melompat masuk melalui ambang jendela. Si Wuya bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu terkait masalah yang saya minta Anda selidiki? Tentu saja, apa kau tahu siapa aku? Aku Jiang Heijian, dengan pedangku, aku tak terkalahkan, kata Jiang Heijian sambil mengibaskan rambutnya. Ngomong-ngomong, selama ini kau tinggal di Pulau Penglai, apa kau pergi ke Gritian untuk melihat-lihat? Tanya si Wuya. Jiang Heijian menggaruk kepalanya. Siapa bilang aku hanya tinggal di Penglai? Jadi, apakah ada pergerakan di Penglai? Tanya si Wuya sambil tersenyum. Apakah ini yang kau ingin aku selidiki? Atau kau ingin aku datang ke sini dan mengantarkan surat ini sendiri? Apakah ini cukup? Kata Jiang Heijian sambil melemparkan sebuah surat setelah bersandar di meja. Kemudian, ia melanjutkan, Pulau Penglai cukup stabil, dengan ketidakseimbangan itu, permukaan air naik cukup tinggi, lagi pula, sekitar 30.000 mil ke timur, ada Gunung Halcyon seperti yang kau katakan, aku hampir tersesat di samudera tak berujung karena kau harus menebusnya. Terima kasih, kata si Wuya sambil mengangguk puas, aku akan memberimu batu roh api untuk meningkatkan Dragon Song. Mata Jiang Heijian langsung berbinar. Bagus, bagus, sangat bagus. Jiang Heijian kemudian mengganti topik pembicaraan, dengan ragu-ragu bertanya, bagaimana Anda tahu Gunung Halcyon terletak 30.000 meter di sebelah timur sini? Si Wuya berkata, aku tidak bisa menjelaskannya. Baiklah, coba jelaskan, kata Jiang Heijian. Pengetahuanku jauh lebih luas daripada pengetahuanmu, kau tidak akan mengerti meskipun aku menjelaskannya, kata si Wuya. Jiang Heijian berkata sambil mengerutkan kening, aku juga menyelidiki gunung itu atas inisiatifku sendiri, dulunya itu adalah habitat burung Halcyon, tidak ada yang tahu mengapa burung Halcyon pergi. Si Wuya mengangkat alisnya, tampak sedikit terkejut. Memang benar. Jika Anda tahu itu, mengapa Anda menyelidikinya? Aku penasaran, jawab si Wuya tanpa ekspresi. Sungguh membosankan. Melihat si Wuya tidak berniat mengatakan lebih banyak, Jiang Heijian hanya bisa pergi dan mencari Wang Dacui. Setelah memutus kekuatan penglihatan, Lu Zhou teringat kembali adegan ketika burung ilahi Halcyon muncul di Dewan Menara Putih. Apakah si Wuya ada hubungannya dengan burung Halcyon? Gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri ketika mengingat perilaku aneh si Wuya. Namun, karena kepercayaannya pada si Wuya, hal ini tidak mengganggunya. Dia memutuskan untuk fokus pada kultivasinya saja. Sangat penting baginya untuk menjadi guru terhormat sesegera mungkin. Meskipun ketidakseimbangan telah memburuk, untungnya, tidak banyak konflik di berbagai wilayah. Karena keseimbangan yang rapuh antara manusia dan binatang buas, keseimbangan yang rapuh juga terbentuk di antara para musuh. Dengan keramik berglasir ungu dan pengaruh pilar ketidakabadian, Lu Zhou membenamkan dirinya dalam kultivasi. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong juga menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi di bawah pengaruh pilar ketidakabadian. Ketika Zhou kecil dan Wu kecil datang mencari mereka, mereka akan meninggalkan jangkauan pilar ketidakabadian. Yuaner kecil dan Kons juga telah berlatih kultivasi dengan serius. Hari demi hari, rutinitas mereka tetap sama. Sebagai tuan rumah, Qin Renyu sesekali mengunjungi Lu Zhou untuk membahas kekuatan Dao. Namun, Lu Zhou sedang menjalani kultivasi tertutup sehingga ia hanya bisa bertukar wawasan dengan Ming Shiyin untuk membimbing Ming Shiyin. Ada banyak talenta di Paviliun Langit Jahat, tetapi sikapnya terhadap Ming Shiyin adalah yang terbaik. Itu sangat jelas sehingga sama sekali bukan rahasia. Musim dingin berlalu, dan musim semi tiba, musim semi berlalu, dan musim gugur tiba sebelum musim gugur berlalu dan memberi jalan bagi musim dingin lagi. Siklus ini berlangsung selama 5 tahun hanya dalam sekejap mata. Di sebuah ruangan tenang di aula pelatihan selatan. Klik. Lu Zhou mendengar suara tajam dari lautan Qi di dantiannya. Ini menandakan bahwa dia akan segera mencapai terobosan. Dia membuka matanya dan menelan ludah, menyadari bahwa mulut dan tenggorokannya kering. Sinar matahari menerobos masuk ke ruangan dari ambang jendela. Angin sepoi-sepoi menerbangkan dedaunan kuning di luar, pertanda bahwa musim gugur akan tiba. Ketika Lu Zhou berhenti berlatih, ia merasa seperti terbangun dari tidur panjangnya. Saat melihat ke tanah, ia melihat lapisan debu tipis. Selain itu, ruangan itu bebas dari sarang laba-laba, pembusukan, dan bau aneh.
Lu Zhou melambaikan tangannya dan gelombang energi lembut menyapu keluar, membersihkan debu hanya dalam sekejap mata. Seharusnya sudah 10 hari hingga setengah bulan berlalu. Lu Zhou memanggil sistem dan melihat sisa masa hidupnya. Sisa umur, 6.188.731, 16.460 tahun. Aku kehilangan 500 tahun. Lu Zhou terkejut. Berdasarkan tahun-tahun yang hilang dan peningkatan kecepatan sebanyak 100 kali, itu berarti 5 tahun telah berlalu. 5 tahun. Ini di luar dugaan Lu Zhou. Dia tidak menyangka begitu banyak waktu akan berlalu selama masa kultivasinya yang tertutup. Old Fort. Lu Zhou memanggil dengan suara pelan. Di puncak gunung yang berjarak 300 meter dari aula pelatihan selatan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Ming Xiyin sebelum dia berkata, "Yang mulia Guru Qin, mari kita bicara di lain hari, saya rasa guru saya baru saja keluar dari masa kultivasi tertutupnya." Qin Renyu sangat gembira mendengarnya. "Kakak Lu telah keluar dari kultivasi tertutupnya, bagus sekali, aku akan ikut denganmu." Dengan itu, keduanya melesat dan tiba di depan kamar Lu Zhou. "Salam, Tuan. Saudara Lu, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Lu Zhou berkata dengan nada tenang, "Silakan masuk." Mereka berdua memasuki ruang latihan. Qin Renyu melihat sekeliling dan merasakan jejak yang ditinggalkan oleh pilar keabadian. Tidak heran kecepatan kultivasi mereka begitu cepat, ternyata, itu karena pilar keabadian. Pilar itu memiliki kelebihan dan kekurangan, kakak Lu benar-benar berani berkultivasi di dekat pilar itu. Lagi pula, berlatih dengan pilar ketidakabadian sama seperti menukar nyawa seseorang dengan latihan. Itu hanya 500 tahun kehidupan, itu bukan apa-apa, tahun-tahun itu akan berlalu begitu cepat, kata Lu Zhou. Qin Renyu berkata, "Aku telah mencapai pencerahan." "Guru, mengapa Anda memanggil saya ke sini, apa perintah Anda?" tanya Ming Xiyin. Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke Ming Xiyin. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Ming Xiyin telah berubah. Aura itu tampak tenang namun penuh semangat. Jelas, murid keempatnya telah berkembang pesat selama 5 tahun terakhir. Sebaliknya, dia telah menghabiskan 5 tahun terakhir untuk menstabilkan ranahnya. Bab 1357. Mengapa ini terjadi? Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Niat awal Lu Zhou adalah menghabiskan beberapa bulan untuk menstabilkan ranahnya, siapa sangka ia akan membutuhkan waktu 5 tahun. 5 tahun itu dibantu oleh pilar ketidakabadian. Meskipun 5 tahun di dunia luar, 500 tahun telah berlalu dalam jangkauan pilar tersebut. Waktu yang dibutuhkannya tidak masuk akal dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan peningkatan sistem dan tulisan surgawi hanya membutuhkan beberapa bulan saja. Terlebih lagi, ia bahkan belum memiliki pilar ketidakabadian saat itu. Ia merasa sangat bermasalah karena pada dasarnya membutuhkan waktu 500 tahun untuk menstabilkan ranahnya. Pada saat itu, Qin Renyu berkata, "Saudara Lu, sungguh sulit bagiku untuk bertemu denganmu, kau telah melakukan kultivasi tertutup selama ini, aku sangat merindukanmu." Ming Xiyin menggaruk kepalanya. Ia merasa merinding saat mendengar kata-kata yang begitu sentimental itu. Lu Zhou bertanya, "Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan?" "Apakah kau sudah lupa, kakak Lu?" tanya Qin Renyu. Lu Zhou mengangguk. "Aku ingat, awalnya, aku berencana untuk melakukan kultivasi tertutup hanya untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka 5 tahun akan berlalu begitu cepat, ini bukan bagian dari rencanaku." Qin Renyu mengangguk. Dia tidak meragukan kata-kata Lu Zhou. Terlebih lagi, jika diperhatikan lebih saksama, berdasarkan fluktuasi di aula pelatihan selatan serta pepohonan dan rerumputan di sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa Lu Zhou mengatakan yang sebenarnya. Qin Renyu berkata sambil tersenyum, "Selamat, kakak Lu, sepertinya kau telah memasuki keadaan pencerahan." "Apa itu keadaan pencerahan?" tanya Ming Xiyin. Ketika seseorang mengalami pencerahan, ia menjadi begitu larut dalam kultivasi sehingga lupa waktu. Banyak orang mendambakan pencerahan, tetapi itu tidak mudah. Setelah memasuki keadaan larut itu, kultivasi seseorang akan meningkat pesat, jelas Qin Renyu. Kemudian, ia menghela napas sebelum melanjutkan, "Jika aku mampu memasuki keadaan pencerahan seperti kakak Lu, mengaktifkan bagan kelahiran ke-19 ku sama sekali tidak akan menjadi masalah." Ming Xiyin bertanya, "Apakah sangat sulit untuk melangkah lebih jauh dari tingkatan Guru Agung?" Qin Renyu mengangguk. "Tentu saja, setelah mengaktifkan bagan kelahiran ke-18, kemajuan tidak lagi hanya bergantung pada kultivasi tetapi juga kekuatan Dao, pemahaman tentang langit dan bumi, dan kendali atas aturan. Selain itu, hati kehidupan yang cocok juga akan semakin langka. Terlepas dari itu, terkait dengan 18 bagan kelahiran pertama, jika seseorang mengorbankan kualitas demi kuantitas, itu tidak hanya akan menghambat kultivasi di masa depan, tetapi juga akan menyulitkan seseorang untuk memahami kekuatan Dao yang lebih mendalam di masa depan." Ming Xiyin mengangguk. "Lalu, mengapa kau berpikir aku pasti akan menjadi makhluk tertinggi?" Selama 5 tahun terakhir, Qin Renyu sering berkunjung untuk mencari Lu Zhou.
Namun, karena Lu Zhou tidak ada, ia menghabiskan banyak waktu mengobrol dengan Ming Xiyin. Karena itu, keduanya bisa dianggap cukup akrab. Tidak ada basa-basi antara tuan rumah dan tamunya ketika mereka berbicara. Qin Renyu berkata sambil tersenyum, apa yang bisa kukatakan, inilah mengapa semua orang mendambakan benih kekosongan agung. Ming Xiyin sebenarnya ingin mengatakan bahwa semua muridnya juga memiliki benih kekosongan agung, tetapi dia menahan dan menekan keinginan itu. Tidak baik untuk mengungkapkan hal seperti itu. Lagi pula, merasa tersanjung dan dipuji bukanlah perasaan yang buruk. Lu Zhou berdiri dan berkata, memasuki keadaan pencerahan hanyalah keberuntungan semata. Qin Renyu berkata, bagaimanapun juga, aku tetap harus mengucapkan selamat kepadamu, kakak Lu, kesadaranmu akan kacau setelah keluar dari keadaan pencerahan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi, aku akan berkunjung lagi di lain hari. Melihat bahwa Lu Zhou hendak menyampaikan sesuatu kepada muridnya, Qin Renyu dengan bijaksana mencari alasan dan pergi. Setelah Qin Renyu pergi, Ming Xiyin berkata sambil tersenyum, dia benar-benar sangat bijaksana. Bagaimana kabar kalian semua selama bertahun-tahun? Tanya Lu Zhou. Ming Xiyin melaporkan situasi umum Paviliun Langit Jahat kepada Lu Zhou. Selain peningkatan signifikan para murid, semuanya berjalan normal. Kemudian, Ming Xiyin menghela napas ketika berbicara tentang ketidakseimbangan dan 9 alam. Setelah fenomena ketidakseimbangan muncul, situasi di 9 alam masih cukup stabil, namun, selama 2 tahun terakhir, keadaan telah berubah, beberapa kultivator teratai hijau telah pergi ke alam teratai merah dan alam teratai hitam untuk menjarah sumber daya. 2 tahun lalu, seorang kaisar binatang muncul di alam teratai hijau, namun, anehnya, ia pergi. Pada saat itu, Yang Mulia Guru Qin dan saya menunggu Anda selama 2 hari 2 malam. Lu Zhou mengangguk. Apakah ada gerakan aneh lainnya? Seseorang mengatakan bahwa seekor binatang suci muncul di samudera tak berujung di dekat wilayah teratai emas, hanya itu saja. Oh, peningkatan adik junior ke-9 benar-benar luar biasa, bagaimana dia bisa meningkat secepat ini? Berapa tingkat kultivasinya sekarang? Tanya Lu Zhou. Dia ingat bahwa ketika mereka pertama kali datang ke sini, Yuaner kecil hanya memiliki 2 bagan kelahiran. Ming Xiyin berkata, aku belum pernah melihat adik junior ke-9 seserius ini sebelumnya, lagi pula, kurasa dia akan segera menghadapi ujian kelahiran pertamanya. Ini berarti Yuaner kecil sekarang memiliki sekitar 6 bagan kelahiran. Itu hampir setara dengan mengaktifkan 1 bagan kelahiran setahun sekali dengan bantuan pilar ketidakabadian. Kecepatannya lumayan. Kakak sulung juga sedang bersiap menghadapi ujian kelahiran keduanya, tapi... Ming Xiyin terhenti. Ungkapkan isi hatimu, kata Lu Zhou. Kita kehabisan jantung kehidupan, kata Ming Xiyin. Hal ini sesuai dengan harapan Lu Zhou. Dengan begitu banyak orang yang mengaktifkan bagan kelahiran mereka, hal ini tidaklah mengejutkan. Lu Zhou mengangguk. Aku akan mengizinkan kalian semua meninggalkan aula pelatihan selatan untuk berburu binatang buas. Setelah kalian cukup kuat, kalian bisa pergi ke pilar penghancuran. Selama beberapa tahun terakhir, Ming Xiyin merasa sangat tercekik. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong merasa semakin tidak nyaman. Mereka telah tinggal di aula pelatihan selatan begitu lama, dan tempat itu terlalu damai. Itu tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Akibatnya, Zhou kecil dan Wu kecil disiksa oleh keduanya hingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Bawalah sisa jantung yang masih hidup ke sini. Ming Xiyin meninggalkan ruangan, dan tak lama kemudian ia kembali dengan sisa hati kehidupan. Lu Zhou melirik jantung kehidupan dan menemukan ada 6 atau 7 yang tersisa. Sebagian besar adalah jantung kehidupan dasar dan merupakan jantung kehidupan kecepatan dan penyembuhan. Jantung kehidupan tipe kecepatan masih lumayan, tetapi jantung kehidupan tipe penyembuhan sama sekali tidak berguna. Setelah memilih 2 jantung kehidupan tipe kecepatan, Lu Zhou berkata, kalian bisa mendapatkan sisa jantung kehidupan lainnya. Ah, Guru, yang Anda pilih adalah jantung kehidupan Ling Ho. Guru, saya tidak membutuhkan jantung kehidupan yang tersisa ini. Jika Anda tidak membutuhkannya lagi, Anda bisa memberikannya kepada orang lain, kata Lu Zhou. Bukankah kau akan pergi? Tanya Lu Zhou. Lu Zhou menghela napas dalam hati, menyesali kurangnya pandangan jauhnya. Dia telah memperoleh cukup banyak hati kehidupan di tanah tak dikenal, tetapi sekarang hanya tersisa sedikit. Setelah Ming Xiyin pergi, Lu Zhou menghela napas dan mempelajari hati kehidupan kedua Ling Ho. Hati kehidupan mereka seharusnya setara dengan hati kehidupan Raja Binatang Buas, mereka paling cocok digunakan untuk meletakkan dasar bagi bagan kelahiran agung. Lu Zhou mewujudkan teratai miliknya dan melihat istana kelahirannya. Ia sempat terkejut ketika melihat istana kelahirannya sedikit meluas. Bukan hanya 1 wilayah, tetapi 2 atau 3 wilayah. Ini berarti ia telah melampaui batas. Apa yang terjadi? Lu Zhou bingung. Dia baru saja menstabilkan ranahnya selama 5 tahun terakhir, jadi mengapa istana kelahirannya meluas? Apakah memasuki keadaan pencerahan meningkatkan batas kemampuannya?
Tuo Basi Cheng mengaktifkan bagan kelahiran ke-19 setelah memasuki keadaan pencerahan. Dia mengaktifkan bagan kelahiran ke-20 setelah mengonsumsi pil kekosongan agung yang diberikan oleh Ye Zheng. Mungkin, keadaan pencerahan jauh lebih misterius dan kompleks daripada yang dia pikirkan. Permukaan istana kelahirannya sangat halus, menunjukkan bahwa basis kultivasinya sangat stabil. Bagaimanapun juga, keadaan pencerahan itu adalah hal yang baik. Berdasarkan reaksi Qin Renyu, tampaknya kesempatan seperti ini juga sulit didapatkan. Tak heran, 5 tahun berlalu seperti mimpi. Karena tingkat kultivasinya sudah stabil sekarang, dia bisa mengaktifkan bagan kelahirannya sekarang. Lu Zhou melihat posisi-posisi di istana kelahiran. Bagan kelahiran agung dapat diaktifkan dengan menggunakan posisi bulan yang berkah membentuk sinar. Hal ini karena dapat membantu menstabilkan bagan kelahiran agung. Namun, setelah mengaktifkan bagan kelahiran ini, akan terbuka 4 bagan kelahiran lainnya. Buka 4 bagan kelahiran lagi. Lu Zhou tidak sepenuhnya memahami bentuk bulan yang mulia yang membentuk sinar. Beberapa posisi lain muncul di benaknya. Pertemuan 4 bintang, keselarasan keberuntungan, dan 3 keajaiban. Dengan 3 posisi ini, termasuk bentuk bulan yang anggun membentuk sinar, Lu Zhou memilih 4 posisi. Namun, keempat posisi tersebut tidak terlalu cocok. Itulah Yin Ekstrim, posisi bagan kelahiran agung lainnya yang sesuai dengan kriterianya, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, hanya ada satu posisi yang tampak cocok saat ini. Dia memilih untuk mengaktifkan bagan kelahiran pada posisi membawa domba ke bait suci di wilayah manusia. Dengan begitu, dia menempatkan jantung kehidupan Ling Ho pada posisinya. Ketak. Ternyata jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Mungkin, itulah sebabnya ketika tiba-tiba terendam sedikit, dia agak terkejut oleh gelombang rasa sakit yang menyerangnya. Secepat itu, dia buru-buru mengaktifkan keramik berlapis ungu untuk menahan rasa sakit. Setelah menunggu sejenak, dia menyadari tidak ada pergerakan sama sekali. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, setelah menempatkan jantung kehidupan ke istana kelahiran, jantung itu akan mulai perlahan tenggelam sebelum menyerap umurnya. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali. Dia menunggu beberapa saat, tetapi tetap tidak ada pergerakan. Merasa ada yang tidak beres, dia mengulurkan tangan kosongnya, berniat untuk meraih jantung kehidupan itu. Lagi pula, dia telah menghabiskan 500 tahun untuk menstabilkan kerajaannya, tidak ada alasan baginya untuk gagal. Namun, begitu tangannya menyentuh jantung kehidupan, dengan bulan yang berkah membentuk sinar sebagai titik awal, seberkas cahaya muncul, menghubungkannya ke Yin Ekstrim, 3 keajaiban, dan posisi membawa domba ke kuil. Apa yang sedang terjadi? Lu Zhou bingung. Kebetulan beberapa posisi yang menarik perhatiannya saling berhubungan. Apakah ini suatu kebetulan? Lu Zhou mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, tetapi jantung kehidupan itu macet dan tidak bisa ditarik keluar. Dia mengerahkan ki primalnya untuk membantunya, tetapi sebelum ki primalnya keluar, ki itu bertabrakan dengan kekuatan lain dan menghilang. Kekuatan seorang kultivator berasal dari Lautan Qi Dantian. Lautan Qi Dantian dan Istana Kelahiran saling melengkapi. Dari sudut pandang tertentu, tindakan Lu Zhou mirip dengan menginjak kakinya sendiri untuk terbang ke langit. Tidak mengherankan jika ki primordial telah lenyap. Aku tidak bisa mengeluarkannya, dan benda itu tidak bergerak. Apakah benda ini akan tetap macet seperti ini? Lu Zhou terus mengamati keempat posisi di istana kelahirannya yang terus bersinar. Setelah beberapa saat, dia mengambil jantung kehidupan Ling Ho yang kedua dan memeriksa posisinya lagi. Tidak ada kesalahan, posisi yang saya pilih tadi sangat cocok. Lu Zhou selalu berhati-hati saat mengaktifkan bagan kelahirannya. Karena itu, dia tidak pernah mengalami masalah sejauh ini. Sangat sulit baginya untuk memahami mengapa hal seperti itu bisa terjadi sekarang. Pada saat itu, istana kelahiran mulai berdengung seiring cahaya dari keempat posisi tersebut semakin terang. Tak lama kemudian, energi vitalitas melonjak keluar dari istana kelahiran, meluap dari tempat duduk lotus. Dalam sekejap, cahaya itu menerangi aula pelatihan seperti aurora mini. Kemudian, cahaya itu semakin terang, menerangi langit di atas aula pelatihan. Sungguh indah dan menakjubkan. Pergilah dan beritahu Yang Mulia Guru Qin bahwa sebuah fenomena langit dan bumi telah terjadi. Para murid bergegas keluar dari 5 aula pelatihan utama di klan Qin untuk memandang langit. Ketika Qin Renyu menerima laporan itu, dia segera bergegas keluar dan terbang ke langit untuk melihat aurora dari kejauhan. 4 nyawa di ranting yang sama. Yang Mulia Guru, apa itu 4 nyawa di ranting yang sama? 4 kehidupan di cabang yang sama berarti seseorang dapat mengaktifkan 4 bagan kelahiran sekaligus. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang akan menyebabkan fenomena langit dan bumi, jelas Qin Renyu. Mendengar kata-kata itu, para murid di sekitarnya tampak iri. Siapakah dia? Tanya Yuan Lang, salah satu dari 49 pendekar pedang, dengan suara rendah. Saudara Lu sudah menjadi guru terhormat, jadi seharusnya bukan dia, jika memang dia,
itu akan terlalu mengejutkan, dan pasti akan menarik perhatian kekosongan agung. Ini seperti keponakan junior saya yang terhormat, kata Qin Renyu. Murid keempat dari Paviliun Langit Jahat. Selain dia, aku bisa memikirkan siapapun yang akan diberi kesempatan langka seperti ini, kata Qin Renyu sambil mengangguk. Dalam beberapa tahun ke depan, prestasinya pasti tidak akan kalah dengan kakak Lu. Yuan Lang terkejut. Semakin lama Qin Renyu mengamati, semakin ia merasa bahwa keajaiban apapun bisa terjadi pada pemilik benih kekosongan agung. Meskipun Qin Renyu penasaran, dia tidak berani mengganggu Ming Xiyin, yang menurutnya adalah penyebab fenomena ini. Karena itu, dia memerintahkan semua orang untuk menjauhi aula latihan selatan. Dia bahkan mengirimkan 49 pendekar pedang untuk berpatroli di sekitar aula latihan selatan untuk mengusir binatang buas atau kultivator yang datang untuk menonton pertunjukan. Sementara itu, Lu Zhou memandang kekuatan yang terus mengalir keluar dan berpikir dalam hati, ini tidak bisa terus berlanjut. Jika ini terus berlanjut, akankah basis kultivasi dan kekuatan yang telah ia bangun dengan susah payah menghilang? Mungkin, ini benar-benar mengaktifkan beberapa bagan kelahiran sekaligus. Semakin Lu Zhou memikirkannya, semakin yakin dia. Karena itu, dia langsung menempatkan jantung kehidupan lain di istana kelahirannya. Ketak. Dengan itu, aurora sedikit meredup, dan energi yang terpancar pun ikut melambat. Berhasil. Lu Zhou membawa jantung kehidupan Heloyu dan Paus Bulan, lalu melihat posisi bagan kelahiran agung di istana kelahirannya. Kemudian, ia dengan tegas menempatkannya kembali ke posisi masing-masing di bagan kelahirannya. Ketak. Setelah menempatkan 4 hati kehidupan ke dalam bagan kelahirannya, hati-hati itu mulai berputar dan menyerap rentang hidupnya. Ini berarti bahwa murid-muridnya tidak akan dapat menggunakan kembali jantung kehidupan Heloyu dan Paus Bulan. Lupakan saja. Tidak perlu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Lu Zhou mengamati istana kelahirannya dengan saksama, mencari perubahan. Dia merasakan kultivasi dan umurnya berfluktuasi. Pada saat yang sama, aurora benar-benar lenyap dari langit di atas aula pelatihan selatan klan Qin. Di Istana Putih di Kekosongan Agung. Pelayan wanita berpakaian biru itu membungkuk sebelum berkata, Tuan, fenomena 4 kehidupan di cabang yang sama muncul di wilayah Teratai Hijau, kemungkinan pemilik benih Kekosongan Agung telah muncul, aula suci telah mengirim orang ke sana. Lan Xie mengangguk. Dulu, kita kehilangan 10 benih Kekosongan Agung, selama seseorang menggunakan benih itu. Cepat atau lambat kita akan mengetahuinya, tidak perlu mempedulikan apapun selain Dewan Menara Putih, aula suci akan menangani masalah ini. Pelayan wanita berpakaian biru itu berkata, tapi kepala menara saat ini. Dia tidak akan terbongkar, itu aula latihanku, jangan lupa, aku juga seorang equalizer, aku lebih tahu daripada siapapun bagaimana menghindari perhatian Great Void, kata Lan Xie. Saya mengerti. Bab 1358. 4 kehidupan di ranting yang sama. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Lan Xie melanjutkan, jangan beritahu siapapun bahwa Ye Tianxin memiliki benih kekosongan agung, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja jika kau berani berbicara omong kosong. Pelayan wanita berpakaian biru itu buru-buru berlutut. Aku setia kepadamu, Tuan, matahari dan bulan bisa menjadi saksi atas hal ini, jika aku sedikit saja tidak setia, aku rela mati dengan cara yang mengerikan. Lan Xie melangkah maju dan membantu pelayan wanita itu berdiri. Tentu saja, aku percaya padamu, kau telah bersamaku selama bertahun-tahun, bahkan inkarnasimu mengikutiku ke Dewan Menara Putih untuk menjaga keseimbangan, jika aku tidak bisa mempercayaimu, maka aku benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percaya. Kata-kata ini terdengar agak sedih. Seolah-olah Lan Xie tidak memiliki siapapun yang bisa dia percayai meskipun dia adalah Great Void yang luas. Pelayan wanita berpakaian biru itu berkata untuk mencoba mencairkan suasana, Tuan, kepala menara Ye dapat dipercaya. Lan Xie menghela napas. Tapi dia tidak mempercayaiku, satu-satunya alasan dia setuju untuk tetap berada di Dewan Menara Putih dan menjadi kepala menara hanyalah karena kepala Paviliun Lu, aku memang seorang pecundang. Tidak, ada banyak orang yang mempercayaimu, kata petugas wanita berbaju biru itu dengan nada menenangkan. Lupakan saja mereka, mereka semua berusaha mengambil keuntungan dari saya atau memanfaatkan saya, kata Lan Xie. Pelayan wanita berbaju biru itu mengangguk. Tuan benar. Lan Xie melanjutkan dengan desahan lembut, sekarang setelah benih kekosongan agung muncul, 8 benih lainnya kemungkinan besar juga akan muncul, benih kekosongan agung dapat secara drastis mengubah fisik dan bakat seorang kultivator, jika bakat seseorang sudah tinggi, itu akan lebih baik lagi, mungkin, ketidakseimbangan ini merupakan pertanda kekacauan yang akan segera menimpa dunia. Pelayan wanita berpakaian biru itu berkata dengan nada menenangkan, Tuan, jangan terlalu khawatir, bagaimanapun juga, saya akan melindungi ketua menara Ye, sekalipun saya mati, saya akan menjaga Dewan Menara Putih untuk Anda. Lan Xie dan pelayan wanita berpakaian biru berdiri di aula besar dan memandang langit biru di luar dalam keheningan.
Di aula pelatihan selatan di wilayah Teratai Hijau Klan Qin, Lu Zhou memandang keempat jantung kehidupan di istana kelahirannya dengan tak percaya. Berdasarkan pengetahuannya saat itu, prestasi ini hampir mustahil, namun ia berhasil melakukannya. Ini memang kesempatan yang sangat menguntungkan. Ini seperti mengumpulkan semua risiko dan kesulitan mengaktifkan 4 bagan kelahiran menjadi satu titik. Setelah menstabilkan wilayah kekuasaannya selama 500 tahun, istana kelahiran Lu Zhou sebenarnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dia tidak dapat mengaktifkan 4 bagan kelahiran sekaligus, seharusnya tidak sulit untuk mengaktifkan 2 sekaligus. 500 tahun untuk ini. Lu Zhou mengangguk puas. Setelah memperkirakan penyerapan umurnya, dia meningkatkan kecepatan pilar keabadian dari 100 menjadi 400 kali lebih cepat. Dia menemukan bahwa kecepatan penyerapan jantung kehidupannya hampir sama dengan kecepatannya saat dia melakukan kultivasi tertutup. Dengan peningkatan 400 kali lipat dan aktivasi simultan 4 bagan kelahiran, Lu Zhou merasakan sedikit rasa sakit. Untungnya, dia telah menghabiskan 500 tahun untuk menstabilkan ranahnya sehingga rasa sakit itu masih bisa ditanggung. Kemudian, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan ilahinya untuk meredakan rasa sakit juga. Avatar. Dia mengeluarkan avatar biru. Sekarang warnanya biru murni. Kartu penyembunyian telah lama kehilangan khasiatnya selama bertahun-tahun yang dia habiskan dalam kultivasi tertutup. Energi sebesar ini. Dia tidak menyangka energi dalam avatar biru itu begitu melimpah. Lagi pula, dia tidak banyak menghabiskan waktu untuk mengembangkannya. Selain membunuh musuh-musuhnya dengan kekuatan ilahinya, dia menemukan bahwa teratai emas jauh lebih bermanfaat baginya. Namun, pertumbuhannya tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, memahami dan merenungkan kitab suci juga membantu pertumbuhannya. Melihat energi yang melimpah itu, Lu Zhou memutuskan untuk mencoba menembusnya. Dengan itu, dia menekan telapak tangannya ke bawah, menyebabkan energi vitalitas di lautan Qi dan Tiannya bergejolak. Sebuah cincin cahaya biru muncul di pinggang avatar biru dan mulai turun. Namun, penurunannya tidak mulus. Bahkan, tampak seperti kesulitan untuk turun. Tidak semudah avatar emas. Sepertinya cukup sulit untuk menembus pertahanan dengan avatar biru. Lebih mudah untuk menerobos dengan menggunakan umurku. Namun, menumbuhkan satu daun membutuhkan 10.000 tahun hidup. Apakah sistem ini mencoba membunuhku? Jika ia sabar, mencapai terobosan dengan bermeditasi pada kitab suci adalah pilihan yang baik. Namun, itu memakan waktu terlalu lama. Lingkaran cahaya biru itu tampak seolah-olah dihentikan oleh kekuatan tak terlihat agar tidak turun. Bahkan hal itu menimbulkan tekanan di lautan Qi dan kemauan dantiannya. Mencapai terobosan dengan avatar emas mendatangkan rasa sakit, tetapi dengan avatar biru, itu seperti siksaan mental. Bagus sekali. Jadi keduanya sama-sama menyebabkan siksaan fisik dan mental. Lu Zhou berpikir dia sedikit ceroboh dan impulsif. Seharusnya dia menunggu hingga keempat bagan kelahirannya selesai sebelum mencoba meningkatkan avatar birunya. Namun, karena sudah dimulai, dia tidak bisa berhenti. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan. Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukan ini. Lu Zhou menekan tangannya ke bawah, mengecilkan avatar biru dan memperbesar lingkaran cahaya biru. Suara gemericik mulai terdengar keras, bunyinya seperti suara air mendidih. Keringat mengucur di dahi Lu Zhou. Seolah-olah dia sedang ditekan oleh beban yang sangat berat. Bahkan semangat dan tekadnya pun berada di bawah tekanan. Sebagai seorang transmigran, dia tiba-tiba teringat akan lingkaran emas yang dikenakan Raja Kera yang menahannya. Dia merasa seolah-olah lingkaran buram itu mencoba menahannya. Aku bukan monyet. Kalian tidak bisa menahanku. Lu Zhou menekan tangannya ke bawah lagi. Segel telapak tangan emas jatuh di atas cincin biru di sekitar avatar biru. Bang! Seperti genangan air jernih, lingkaran cahaya biru itu akhirnya menghilang. Lu Zhou merasakan kekuatan misterius menerjang ke arahnya sebelum ia terlempar ke belakang. Bang! Punggung Lu Zhou membentur prasasti formasi di aula latihan. Prasasti itu menyala dan melingkupinya seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, avatar biru itu berputar cepat saat kekuatan ilahi meluap darinya. Lu Zhou menekan gejolak darah dan Qi-nya sebelum terbang ke depan dan menekan cincin cahaya itu ke bawah lagi. Ini sangat sulit. Setelah menstabilkan basis kultivasinya selama 500 tahun, masih sangat sulit untuk meningkatkan avatar biru menggunakan metode konvensional. Seberapa sulitkah jika dia tidak menstabilkan basis kultivasinya selama waktu yang begitu lama? Cahaya keemasan dan biru bersinar terang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Pada saat itu, Lu Zhou melihat cahaya dari 4 kehidupan di cabang yang sama menyatu dengan cincin cahaya biru. Lu Zhou mendarat di bantal kecil dan menarik napas dalam-dalam sebelum mengamati pemandangan membingungkan di hadapannya. Ini di luar pemahamannya, dan dia percaya ini juga di luar pemahaman semua orang di dunia kultivasi saat ini. Lagi pula, belum pernah ada yang mengkultivasi 2 avatar.
Ketika dia pertama kali mewujudkan avatar biru, dia telah menelusuri buku-buku kuno. Dia tidak menemukan apapun tentang siapapun yang mengkultivasi dua avatar. Dengan kata lain, kemungkinan besar sejak zaman kuno, dialah orang pertama yang mengkultivasi dua avatar. Ia menahan tekanan yang mencekam dan memandang energi serta cahaya yang saling melengkapi, merasa cukup bahagia. Bagaimanapun, hal-hal indah cenderung membuat orang bahagia. Perpaduan cahaya itu merupakan pemandangan yang cukup memukau. Sayangnya, hal-hal indah biasanya berumur pendek. Pada saat itu, 4 nyawa di ranting yang sama tiba-tiba berhenti. Ketak. Kemudian, posisi-posisi dalam bagan kelahiran menyala satu demi satu. Cahaya itu seperti busur listrik saat menyebar ke cincin cahaya biru. Cincin cahaya biru itu berkedip samar dengan cahaya keemasan beberapa kali sebelum tiba-tiba meredup. Ketak. Pada saat yang sama, keempat posisi di istana kelahiran tampak datar dan halus. Ini berarti keempat bagan kelahiran telah diaktifkan. Rasa sakit di lautan Qi dan Tian Lu Zhou pun lenyap. Sebagai gantinya, gelombang energi hangat memenuhi lautan Qi-nya, membuatnya merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, daun ke-6 tumbuh dari teratai avatar biru. Bab 1359. Aku menunggu seorang guru yang terhormat. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Ini di luar dugaan Lu Zhou. Dia tidak menyangka akan berhasil mengaktifkan 4 bagan kelahiran dan meningkatkan avatarnya secara bersamaan. Tekanan mental itu lenyap, dan dia merasa sangat nyaman dan rileks. Rasanya hampir seperti sedang terbang. Lu Zhou mengacungkan tangannya. Lompat. Avatar biru itu melompat setinggi 1 meter. Saat mendarat, ia kembali ke bentuk normalnya. Lu Zhou menggerakkan tangannya, dan teratai biru itu terbang ke atas. Avatar biru itu menghilang, dan hanya 6 daun yang terlihat berputar di udara. Dia mengendalikan ke-6 daun itu dan menembakkannya ke meja. Dor, 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 dor. Kemudian, daun-daun itu kembali ke bunga teratai. Meja itu hancur berkeping-keping. Lu Zhou tahu bahwa ini tidak bisa mengukur kekuatan avatar biru tersebut. Dia hanya menguji mobilitasnya dan kemampuannya untuk mengendalikan berbagai bagiannya. Dia merasa hasilnya cukup memuaskan. Dengan kekuatan tulisan surgawi, untuk saat ini tidak perlu mempertimbangkan kekuatan avatar tersebut. Dia tidak menyangka avatar teratai emas 18 bagan miliknya akan mampu menahan serangan dari avatar biru yang telah diresapi dengan kekuatan ilahi. Lu Zhou mengalihkan perhatiannya ke teratai emasnya. Dia memandanginya seolah-olah sedang mengagumi sebuah karya seni yang sempurna. Pola-pola pada tempat duduk teratai itu sangat indah. 18 bagan kelahiran, mari kita uji untuk melihat seberapa stabil ranah ini. Sebenarnya, dia bisa mengujinya di aula pelatihan. Demi keamanan, dia juga bisa pergi ke tempat terpencil dan menguji kekuatannya. Jika tidak ada masalah, dia bisa pergi ke kereta gantung Skyhook. Jika tidak terlalu stabil, dia akan kembali ke tempat ini dan menstabilkannya lebih lanjut. Ini untuk memastikan akan lebih mudah melewati ujian guru terhormat. Ujian kelahiran ketiga juga dikenal sebagai ujian guru terhormat, karena alasan yang jelas. Setelah melewati ujian kelahiran, seseorang akan menjadi guru terhormat. Lu Zhou melihat sisa masa hidupnya. Sisa umur manusia, 10.387.556, 28.459 tahun. Para guru agung memiliki umur 30.000 tahun, lalu, ada 12.000 tahun lagi. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri, menghitung umurnya. Jika bukan karena dia mendaur ulang jantung kehidupan, dia akan memiliki lebih dari 30.000 tahun umur sekarang. Bagaimanapun, 28.000 tahun bukanlah angka yang buruk. Namun, Lu Zhou tetap perlu berhati-hati. Dengan avatar biru yang seperti vampir, 28.000 tahun bukanlah apa-apa. Ketika avatar biru memasuki tahap pusaran 1000 alam, 28.000 tahun mungkin bahkan tidak cukup untuk menutupi celah di antara giginya. Kemudian, Lu Zhou melambaikan tangannya, mengurangi kecepatan pilar ketidakabadian menjadi 100 kali lebih cepat lagi. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di puncak utara dekat aula pelatihan selatan. Kemampuan dari keempat bagan kelahiran tersebut sebenarnya saling beresonansi satu sama lain. Kecepatan yang dihasilkan dari kedua jantung kehidupan Ling Hou merupakan kejutan yang menyenangkan. Kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya jika seseorang tidak mempertimbangkan kekuatan Dao. Apa kemampuan Hello Yu? Lu Zhou bertanya-tanya sambil mengulurkan seutas kesadaran ke arah posisi Hello Yu di istana kelahirannya. Begitu menyala, 3 posisi lainnya akan langsung beresonansi dan mentransfer kekuatan mereka. Berdengung. 10 klon Lu Zhou muncul seketika. Hello Yu memiliki 1 kepala dan 10 tubuh, jadi kemampuannya adalah menciptakan 10 klon. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Klon-klon ini hanya bisa digunakan untuk membingungkan orang awam, tetapi tidak efektif melawan para ahli.
Lu Zhou melihat posisi paus bulan, itu juga merupakan bagan kelahiran ke-18 miliknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku telah mengaktifkan total 6 bagan kelahiran agung dengan hati kehidupan Luwu, Yonghe, Tianwu, Heloyu, dan paus bulan. Apa kemampuan paus bulan? Bagan kelahiran ke-18 menandai pengangkatan seorang guru terhormat. Pentingnya bagan ini sudah jelas dengan sendirinya. Ketika posisi tersebut menyala, ia beresonansi dengan 3 bagan kelahiran lainnya lagi. Kemudian, suara berdengung terdengar di udara. Kemudian, kekuatan bagan kelahiran melesat ke langit yang tertutup awan gelap. Suara gemuruh menggema di udara saat hujan turun. Makhluk-makhluk air, baik binatang laut maupun binatang air biasa, semuanya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hanya itu saja. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia merasa bahwa 2 bagan kelahiran agung terbarunya benar-benar kurang kuat. Setelah beberapa saat, dia mengukur tingkat kultivasinya dan mendapati bahwa tingkatnya relatif stabil. Dia mengangguk puas. Setidaknya 500 tahun itu tidak sia-sia. Lu Zhou menatap ke utara. Sudah waktunya dia mengunjungi kereta gantung Skyhook. Dia akan melewati ujian kelahirannya di sana. Dia melirik aula pelatihan selatan sejenak. Dia tidak berencana membawa siapapun bersamanya, bahkan Wizard sekalipun. Hanya dengan sekejap, dia terbang menuju puncak-puncak yang menjulang tinggi tempat kereta gantung Skyhook berada. Puncak-puncak yang menjulang tinggi. Satu puncak berada di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Keduanya menembus awan dan menjulang tinggi ke langit. Kereta gantung Skyhook menghubungkan kedua puncak, dan merupakan salah satu tempat terbaik untuk berlatih di kawasan Teratai Hijau. Ratusan dan ribuan kultivator terlihat di lereng gunung puncak melayang selatan. Banyak kultivator muda juga melayang di udara. Mereka semua berusaha menyeberangi kereta gantung kait langit. Ini terlalu sulit, kali ini saya hanya berhasil maju 1/10 dari panjangnya, saya akan mencoba maju lebih jauh lain kali. Pemimpin sekte mengatakan bahwa kita setidaknya harus menyelesaikan 1/4 dari kereta gantung sebelum kita memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi murid inti. Jangan berkecil hati, lagi pula. Hanya guru agung yang dapat menempuh seluruh panjang kereta gantung, kita tidak mungkin bisa melakukan itu, jadi apapun yang kita lakukan sudah cukup baik. Semua orang mengangguk. Di belakang kelompok kultivator muda itu, seorang lelaki tua bersandar pada sebuah batu besar dan minum anggur sambil memandang para kultivator muda. Jubahnya tipis dan sederhana, membuatnya tampak seperti seorang gelandangan. Meskipun pakaiannya lusuh, ia tampak bersih. Rambutnya tebal, dan ia tampak bersemangat. Meskipun wajahnya dipenuhi kerutan, ia tidak terlihat lesu. Seorang pemuda berjalan mendekat dan bertanya, "Pak Tua, Anda sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun, mengapa Anda tidak mencobanya?" Pria tua itu berkata sambil tersenyum, "Aku sedang menunggu seseorang." "Menunggu seseorang? Siapa? Waktu yang kau habiskan untuk menunggu itu sudah cukup bagimu untuk mencoba naik kereta gantung beberapa kali. Ini kesempatan bagus untuk menantang diri sendiri dan belajar dari kegagalanmu," kata pemuda itu. Pria tua itu terus bersandar pada batu besar sambil berkata sambil tersenyum, "Aku sedang menunggu seseorang yang ditakdirkan." "Seseorang yang ditakdirkan? Orang ini pasti mampu menempuh seluruh panjang kereta gantung," kata lelaki tua itu. Mendengar itu, banyak kultivator tertawa. "Kau benar-benar pandai bercanda, seorang guru agung pasti bosan jika datang ke sini dan bermain-main. Maksudmu kau sedang menunggu seorang guru agung, kan?" tanya pemuda itu. Pria tua itu hanya tertawa dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat itu, sesosok makhluk terbang melintas dari kejauhan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sosok itu mendekati puncak-puncak yang menjulang tinggi. Karena kecepatan sosok itu terlalu cepat, para kultivator muda tidak dapat mengejarnya. Senyum lelaki tua itu semakin lebar. "Dia di sini." Ketika Lu Zhou mendekati puncak yang menjulang tinggi, dia sengaja memperlambat langkahnya. Saat berada di tengah perjalanan mendaki gunung, dia melihat sebuah platform yang menjorok keluar dari dinding gunung tempat ratusan kultivator berkumpul. Dia segera terbang ke sana. Karena tidak ada yang mengenal Lu Zhou, tidak ada yang maju untuk menyambutnya. Selain itu, banyak orang yang datang dan pergi di tempat ini. Setelah mendarat di peron, Lu Zhou mendongak dan menghela napas. Jadi ini kereta gantung Skyhook. Itu benar. Pria tua itu berjalan ke sisi Lu Zhou. Lu Zhou memandang lelaki tua itu dengan curiga dan bertanya, "Kau juga datang untuk menantang wahana kereta gantung?" Pria tua itu tersenyum. "Tidak. Aku datang ke sini untuk menunggumu. Saya sedang menunggu seorang guru agung." Bab 1360. Tubuh yang sempurna. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou merasa bingung. Ia mengamati lelaki tua itu, kulit lelaki tua itu kemerahan dan tubuhnya tampak sehat. Setelah memastikan lelaki tua itu bukan gelandangan,
ia berkata, aku tidak mengenalimu. Yang lebih aneh lagi adalah informasi tentang para kultivator muda itu muncul di hadapan Lu Zhou, tetapi dia tidak melihat informasi tentang lelaki tua itu. Aku. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia terkekeh dan berkata, tapi aku mengenalmu. Lu Zhou merasa lelaki tua itu sangat aneh. Dia selalu berhati-hati untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Para kultivator lain bukanlah tandingan Lu Zhou, cukup jika mereka bahkan mencapai seperempat dari basis kultivasinya. Mereka bukanlah ancaman baginya. Namun, lelaki tua di depannya seperti orang biasa. Tidak ada fluktuasi energi yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator. Namun, puncaknya sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bisa mendaki setinggi itu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Ini berarti bahwa basis kultivasi lelaki tua itu tak terukur dan tidak bisa diremehkan. Dia bisa saja meminta Qin Renyu untuk menjaganya selama dia menghadapi ujian kelahirannya. Namun, melakukan hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Karena itu, hal tersebut tidak praktis. Lu Zhou heran bagaimana lelaki tua itu bisa mengenalinya. Apakah lelaki tua itu seorang penggemar fanatik yang mengaguminya dan mengingatnya? Pria tua itu menyela pikiran Lu Zhou ketika dia berkata, duduklah. Lu Zhou tidak terburu-buru menyeberangi kereta gantung Skyhook. Dia berjalan mendekat dan duduk di atas batu di seberang lelaki tua itu. Dia bertanya, apakah Anda datang untuk menantang kereta gantung ini? Sesekali, lelaki tua itu akan mengangkat kepalanya untuk melihat para kultivator yang mencoba menyeberangi kereta gantung Skyhook. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, kereta gantung Skyhook tidak berguna bagi saya. Lu Zhou sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Berdasarkan ketenangan dan pembawaan lelaki tua itu, dia pasti bukan orang biasa. Karena itu, dia berkata, jadi, Anda seorang ahli. Aku tidak pantas menyandang gelar itu, kata lelaki tua itu sambil menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Kau bilang kau mengenaliku dan telah menungguku di tempat ini, tanya Lu Zhou lagi. Pria tua itu mengangguk. Lu Zhou dengan saksama mengingat-ingat, tetapi ia sama sekali tidak memiliki kesan tentang lelaki tua itu. Lelaki tua itu juga tidak berbau familiar ketika ia menggunakan kekuatan penciumannya untuk mengendus lelaki tua itu. Ia 100% yakin ini adalah pertemuan pertamanya dengan lelaki tua itu. Karena itu, ia berkata dengan percaya diri, aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Itu tidak penting, kata lelaki tua itu sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Skyhook Ropeway. Tidak, ini sangat penting, kata Lu Zhou. Petik 2 petik 2. Lelaki tua itu terdiam sejenak. Kemudian, dia tertawa. Ekspresinya agak rumit ketika dia menatap Lu Zhou sambil menghela napas dan berkata, kau masih sama saja. Lu Tiantong. Lu Zhou bertanya. Lu Tiantong, guru agung dari alam teratai hitam, memang memiliki bakat yang langka, tetapi dia masih jauh dari sebanding dengan orang yang ditakdirkan yang telah kutunggu-tunggu, jawab lelaki tua itu. Orang yang ditakdirkan. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah menunggu di sini selama 10 tahun, selama 10 tahun terakhir. Aku berada di sini setiap hari, menyaksikan matahari terbit dan terbenam, menyaksikan para pemuda mencoba menyeberangi kereta gantung, akhirnya aku bertemu denganmu hari ini. Lu Zhou menganggap lelaki tua itu gila dan aneh. Dia mengeluarkan sebuah buku panduan dan berkata dengan wajah datar, anak muda, saya melihat tulangmu aneh. Pria tua itu ikut bermain peran. Ia mengeluarkan sebuah tas coklat dari peti miliknya dan berkata sambil tersenyum, orang yang ditakdirkan, aku lihat bakatmu tidak buruk. Hentikan. Lu Zhou segera mengangkat tangannya dan berdiri. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Ketika lelaki tua itu melihat Lu Zhou hendak pergi, ia segera berdiri untuk menghentikan Lu Zhou. Tidak, dengarkan aku punya cara untuk membantumu melewati kereta gantung. Lu Zhou melirik lelaki tua itu dan bertanya, Anda. Pemahamanmu tentang kereta gantung Skyhook jelas tidak sebaik pemahamanku, bahkan, mungkin lebih buruk daripada para kultivator muda ini. Mengenal dirimu sendiri dan musuhmu akan memastikan kau memenangkan semua pertempuranmu. Jika kau tidak memahami kereta gantung itu, meskipun kau berbakat, kau tetap akan menderita, kata lelaki tua itu. Pada saat itu, beberapa pemuda menoleh ke arah mereka. Lu Zhou berbalik dan berkata, aku tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal. Orang tua itu mengerti dan buru-buru berkata, Jie Jinan. Lu Zhou juga tidak mengenal nama itu. Dia bertanya, bagaimana kau bisa yakin bahwa akulah orang yang ditakdirkan yang kau tunggu-tunggu? Jie Jinan tertawa. Setelah ketidakseimbangan itu muncul, 2 guru agung meninggal. Pada saat itu, aku yakin seorang guru agung baru akan muncul. Guru agung itu adalah orang yang ditakdirkan, dan kau adalah orang yang ditakdirkan. Lu Zhou terkejut dan terdiam. Kejelian lelaki tua itu tidak buruk. Secara lahiriah, dia dengan tenang bertanya, mungkinkah Anda telah mengucapkan kata-kata yang sama kepada banyak orang selama bertahun-tahun?
Jie Jinan mengerutkan kening sebelum dengan cepat mengganti topik. Lihatlah kereta gantung Skyhook, lihatlah betapa panjangnya. Sekitar 10.000 kaki, kata Lu Zhou setelah mengamatinya sejenak. Kau sangat keliru, kata Jie Jinan, kelihatannya panjangnya 10.000 kaki, tapi sebenarnya tak terbatas. Tak terbatas, apakah ada formasi ilusi? Tanya Lu Zhou. Tidak, kata Jie Jinan, puncak-puncak yang menjulang tinggi dan pilar-pilar kehancuran itu cukup mirip, mereka bisa melihat ke dalam hati manusia, jika ingin menyeberangi jalur tali itu, Anda harus memiliki kemampuan luar biasa, dan Anda harus memiliki setidaknya 18 bagan kelahiran. Lu Zhou sudah mengetahui hal ini. Jie Jinan melanjutkan, kemampuan luar biasa mengacu pada kemampuanmu untuk mengatasi iblis batinmu, tanpa kemampuan itu, bahkan jika kamu memiliki 20 bagan kelahiran, kamu tetap akan gagal. Inilah juga alasan mengapa banyak guru agung menolak datang ke sini, tidak ada yang mau menghadapi ketakutan dan kelemahan mereka. Lu Zhou menatap kereta gantung Skyhook dan tidak mengatakan apapun. Jie Jinan berkata, aku sudah menunggu di sini selama 10 tahun, selain membantumu menyeberangi kereta gantung, ada satu hal lagi, yaitu mengembalikan sesuatu kepada pemilik aslinya. Mengembalikan sesuatu kepada pemilik aslinya, tanya Lu Zhou dengan skeptis. Ah, maksudku aku punya hadiah untukmu, kata Jie Jinan, segera mengoreksi ucapannya. Kemudian, dia mengeluarkan tas itu lagi dan mendorongnya ke arah Lu Zhou. Ada di dalam tas ini. Lu Zhou mengulurkan tangan untuk mengambilnya ketika Jie Jinan menyimpan tas itu dan berkata, lewati kereta gantung dulu, benda ini terlalu berharga, jika kau tidak bisa melewatinya, itu berarti kau bukan orang yang ditakdirkan, jika aku memberikannya padamu, itu hanya akan membawa bahaya bagimu. Lu Zhou mengerutkan kening. Beberapa saat yang lalu, lelaki tua itu bersikeras bahwa dialah orang yang ditakdirkan, tetapi sekarang lelaki tua itu mengubah ucapannya. Karena mengira lelaki tua itu adalah penipu, dia kehilangan minat untuk berbicara dengannya. Jie Jinan tiba-tiba berseru ketika Lu Zhou hendak pergi, kau memiliki tubuh sempurna, karena itu, kesulitan menggunakan kereta gantung jauh lebih sulit bagimu dibandingkan dengan kultivator biasa, kau harus berhati-hati. Tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna justru mendatangkan bencana 10 kali lipat, aku akan menunggumu di puncak tertinggi bagian utara, kata Jie Jinan sebelum terbang pergi. Setelah itu, salah satu dari 3 pemuda yang mendengar percakapan tersebut maju dan berkata, halo, boleh saya bertanya apakah Anda juga di sini untuk mencoba wahana kereta gantung ini? Ada apa? Tanya Lu Zhou. Bukan apa-apa, kami hanya berharap mendapatkan pengalaman dan wawasan, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Para pemuda ini bukanlah orang bodoh. Setelah mendengarkan percakapan Lu Zhou dan Jie Jinan, mereka yakin bahwa orang di hadapan mereka adalah seorang ahli dengan 18 bagan kelahiran. Mereka hanyalah pemuda yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, ahli di hadapan mereka adalah seorang guru terhormat yang datang ke medan perang. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Setelah informasi tentang ketiga pemuda itu muncul, dia bertanya, apakah ini sangat sulit? Informasi tentang ketiga pemuda itu muncul di hadapannya. Dia bertanya, apakah ini sangat sulit? Salah satu dari mereka menghela napas. Ini sangat sulit, sejauh ini aku baru sampai 1/4 jalan. Aku bahkan belum mencapai 1/5 sebelum terjatuh. Saya hanya menempuh 1/6-nya. Ketiganya tampak murung. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, anak-anak muda, jangan gegabah, semakin jauh kalian melangkah, semakin stabil kalian harus menjadi, bukankah guru kalian telah mengajarkan ini? Ketiga pemuda itu saling bertukar pandang dan membungkuk bersamaan. Terima kasih atas kata-kata Anda. Lu Zhou tak lagi memperhatikan ketiganya. Dengan menjentikkan jari kakinya, ia terbang ke atas. Ingatlah untuk bersikap impulsif. Semakin jauh kau melangkah, semakin penting temperamenmu. Bukankah gurumu telah mengajarkanmu hal itu? Ketiganya saling memandang dan membungkuk bersamaan. Terima kasih. Lu Zhou tak lagi memperhatikan ketiga orang itu. Dengan menjentikkan jari kakinya, ia terbang menuju puncak Soaring Peak. Ketiganya mengikuti jejaknya. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan belajar yang langka untuk menyaksikan seorang ahli menyeberangi kereta gantung. Lu Zhou mendarat di puncak gunung tinggi. Ketiga anak muda itu juga ikut terbang. Ratusan petani mengelilingi sebuah batu besar. Ujung tali gantung terhubung ke batu besar itu, dan terhubung ke puncak di seberangnya. Begitu mendarat, ia melihat puluhan kultivator jatuh dari kereta gantung. Setelah jatuh beberapa jarak, mereka tiba-tiba tersentak dan buru-buru mengerahkan ki primal mereka. Mereka sangat ketakutan hingga punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka beristirahat di atas batu terdekat sebelum mencoba menyeberangi kereta gantung lagi. Banyak dari para petani muda tersebut mengulangi siklus yang sama ini. Saat ini, minggir, ada seorang ahli yang sedang menyeberangi kereta gantung. Pakar. Ayo, pasang taruhanmu, berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan, teriak seorang kultivator, yang tampaknya sudah terbiasa dengan hal ini.
Aku berani bertaruh dengan batu roh api bahwa dia bahkan tidak bisa melewati sepertiga dari kereta gantung itu. Aku berani bertaruh 10 esensi obsidian bahwa dia bahkan tidak bisa menyeberangi sepertiga dari kereta gantung itu. Desis. Sebuah benda berwarna merah terbang dari kejauhan dan mendarat di depan tempat perjudian. Semua orang terkejut saat melihat benda berwarna merah itu. Ginseng darah. Kemudian, suara tenang Jie Jinan terdengar dari kejauhan. Aku bertaruh sepotong ginseng darah bahwa dia akan melewati kereta gantung Skyhook. Semua orang gempar. Bandar judi itu menatap Lu Zhou yang baru saja tiba. Apakah ini ahli yang berencana menyeberangi kereta gantung? Bandar judi itu menelan ludah. Sejujurnya, meskipun dia berpikir mustahil bagi orang di depannya untuk berhasil, dia tidak berani menerima ginseng darah sebagai taruhan. Taruhannya terlalu besar baginya. Senior, aku tidak mampu menerima taruhanmu. Suara Jie Jinan terdengar lagi dari kejauhan. Tidak masalah, jika kau kalah, sampaikan ucapan selamatku kepada orang yang ditakdirkan itu, teriakan ucapan selamatmu 10 kali ke langit. Soal ucapan selamat, terserah kau, jika aku kalah, ginseng darah itu akan menjadi milikmu. Apakah ada penawaran sebagus ini di dunia ini? Kata bandar judi itu dengan tak percaya. Senior, bukankah Anda hanya memberi saya ginseng darah? Bagaimana bisa sesederhana itu? Saat dia menyeberangi kereta gantung, kalian semua harus menjauh dan tetap tenang, kata Jie Jinan sambil tersenyum. Mata bandar judi itu berbinar. Itu mudah. Mereka yang mampu bertahan lama di puncak-puncak yang menjulang tinggi ternyata tidak terlalu lemah. Tidak sulit bagi mereka untuk saling mengawasi. Bandar judi itu berkata, jika saya menang, saya akan menyimpan 1/5 dari ginseng darah itu, sisanya akan dibagi di antara semua kultivator yang memiliki 5 atau lebih bagan kelahiran. Sepakat. Tidak ada keberatan. Menang atau kalah, siapa yang tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan seperti itu? Mereka yang memiliki kurang dari 5 bagan kelahiran hanya bisa menyaksikan dengan iri. Bagaimanapun, yang lemah tidak berhak untuk berbicara. Lu Zhou memandang puncak melayang di utara dan bertanya, kau sungguh murah hati, apakah kau begitu yakin aku akan berhasil? Tidak, kurasa kau tidak akan berhasil pada percobaan pertamamu. Aku sangat berharap padamu, tapi kurasa kau tidak akan berhasil hari ini, kata Jie Jinan sambil tersenyum. Tidak juga, 1 kali percobaan saja sudah cukup, kata Lu Zhou dengan tenang. Sang bandar judi tentu saja tertarik dengan masalah ini. Dia berkata, sepertinya Anda tidak tahu banyak tentang kereta gantung Skyhook, bahkan Guru Fan pun membutuhkan waktu 2 tahun sebelum berhasil menyeberanginya. Dia mencoba menyeberanginya sebulan sekali, yang berarti dia mencoba menyeberangi kereta gantung sebanyak 24 kali. Guru Qin membutuhkan waktu 13 bulan untuk menyeberangi kereta gantung, yang berarti dia mencoba 13 kali. Guru Tuoba membutuhkan waktu 8 bulan, yang setara dengan 8 kali percobaan. Adapun Guru Ye, dia mencoba 11 kali dalam 5 bulan, yang rata-rata 2 kali percobaan sebulan. Lu Zhou terkejut dalam hati ketika mendengar kata-kata itu. Ada hal seperti itu. Kalau begitu, bukankah kata-kataku tadi terlalu sombong? Jie Jinan berkata, meskipun demikian, orang yang ditakdirkan yang selama ini kutunggu pasti akan berhasil dalam 3 hingga 5 kali percobaan. Semua orang gempar ketika mendengar kata-kata ini. Salah seorang kultivator berkata dengan hormat, dengan segala hormat, senior, saya rasa tidak ada seorang pun yang mampu menyeberangi kereta gantung dengan begitu sedikit percobaan. Jie Jinan hanya tersenyum, dia tidak mengatakan apapun. Lu Zhou tidak lagi memperhatikan orang lain. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan melangkah ke kereta gantung. Begitu kakinya menyentuh rantai yang sangat tebal itu, rasa dingin langsung menusuk telapak kakinya. Dinginnya tak kalah dengan dinginnya kolam dingin di puncak gunung bersalju di Gunung Awan. Dingin sekali, Lu Zhou terkejut. Benarkah tubuh sempurna berarti 10 kali lipat tingkat kesulitannya? Lagi pula, dingin di kolam dingin itu sangat dingin. Itu adalah tempat di mana dia menghadapi ujian kelahirannya. Lu Zhou mengerahkan sedikit kekuatan ilahi untuk melawan hawa dingin sebelum melanjutkan langkahnya. Ia baru saja melangkah 3 langkah ketika pemandangan di sekitarnya berubah total. Para kultivator semuanya telah lenyap. Lu Zhou mendapati dirinya berjalan di jalan lebar yang sepi. Formasi ilusi. Dia terus berjalan maju. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang lebih kompleks daripada formasi ilusi sedang terjadi di kereta gantung Skyhook. Ujian kelahiran pertama dan kedua menempa istana kelahiran, sementara ujian kelahiran ketiga menempa kemauan seseorang. Lu Zhou terus maju, tanpa ragu. Retakan. Pemandangan itu hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca sebelum dia muncul kembali di kereta gantung. Para kultivator yang menyaksikan juga muncul kembali. Namun, udaranya sangat dingin. Salju turun lebat sementara angin menderu di telinganya. Lu Zhou terus maju sebelum pemandangan berubah lagi. Gunung Istana Emas. Lu Zhou mendapati dirinya kini berada di kaki Gunung Istana Emas.
Saat ia dalam keadaan linglung, sesosok muncul dari kejauhan dan menyerangnya dengan pedang besar. Tuan, Anda sudah hidup cukup lama, sudah waktunya Anda pergi. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan melihat bahwa penyerangnya adalah murid tertuanya, Yu Zhenghai. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Segel telapak tangan itu membuat Yu Zhenghai terlempar ke belakang. Tuan, seru Yu Zhenghai kaget. Darah dan Qi Lu Zhou bergejolak di tubuhnya. Energi di lautan Qi dan Tiannya juga kacau. Segel telapak tanganku berbalik menyerangku. Ini ilusi. Ini ujian, Lu Zhou terus mengingatkan dirinya sendiri dalam hati. Dia menahan napas, waspada, menjaga lautan Qi di dantiannya. Berkat tulisan surgawi, mudah baginya untuk mengabaikan gangguan. Dia melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan dan kekuatan pendengaran. Untuk semua kehidupan di alam semesta, kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan, pahala, dan dosa mereka dapat terlihat dengan jelas. Untuk mendapatkan kekuatan mendengar segalanya sehingga kita dapat mendengar suara di semua alam sesuka hati. Kekuatan ilahi langsung terpancar di mata dan telinga Lu Zhou. Matanya menyapu sekelilingnya. Namun, Gunung Golden Court masih berdiri di hadapannya, bukan kereta gantung Skyhook. Kekuatan tulisan surgawi tidak efektif. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.